Bab 2193-2197. Kerajaan Ilahi Bulan Bintang. Menara Seribu Mesin Bulan Bintang. Sasing tiba-tiba terbangun dari meditasinya. Terengah-engah. Dahinya dipenuhi lapisan tipis keringat dingin. Bulan Sabit berjalan perlahan mendekat. Menatap Sasing sejenak. Lalu duduk di sampingnya. Menatap lurus ke depan. Apakah Kaisar Kabut yang membangunkanmu dari mimpi burukmu? Suaranya luar biasa tenang. Tidak berbeda dari percakapan santainya yang biasa saat istirahat, tetapi itu membuat Sasing menoleh tajam. Secara tidak sadar ia ingin menyangkalnya, tetapi ketika pandangannya jatuh pada profilnya yang tanpa ekspresi, ia akhirnya menundukkan kepalanya perlahan dan diam-diam mengakuinya. Sasing, kata Bulan Sabit perlahan, aku sudah bilang padamu terakhir kali bahwa posisi kita jauh lebih penting daripada sebab dan akibat, dan kau tidak boleh menyebut Kaisar Kabut lagi. Ia menoleh untuk melihat Sasing, tatapannya penuh ketulusan. Aku minta maaf atas kata-kata itu. Sasing terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Kata-kata dan tindakanmu tidak salah. Mengapa meminta maaf? Sebaliknya, itu salahku. Tidak, itu memang salahku. Bulan Sabit menyela perkataannya. Matanya masih dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Kata-kata itu memang benar. Kaisar Dewa bisa mengatakannya. Semua tetua klan bisa mengatakannya. Tetapi aku sendiri seharusnya tidak mengatakannya. Kita adalah persatuan bintang dan bulan. Yang seharusnya kulakukan adalah berbagi beban denganmu, mengatasinya bersama, bukan menggunakan kebenaran untuk menekan sifatmu. Jadi, katanya dengan tulus, kau bisa menekan apa yang ada di hatimu dan memberitahuku kapan saja, di mana saja, terlepas dari benar atau salah, betapapun pemberontaknya, itu. Sasing menatapnya, merasakan kejujuran yang jernih, hampir transparan, dan tanpa syarat. Bibirnya bergerak, tetapi dia tetap diam untuk waktu yang lama. Kalau begitu, izinkan aku berbicara. Bulan Sabit tersenyum tipis. Memang benar Kaisar Kabut menyelamatkanmu. Tetapi dalam skala yang lebih besar, dia juga menyelamatkanku. Dan masa depan kerajaan Ilahi Bintang Bulan kita. Dia mengucapkan kata-kata pengkhianatan ini. Tetapi matanya setenang air yang memantulkan cahaya bulan. Karena bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah menemukan seseorang yang secocok dirimu lagi. Kita harus membalas budi ini. Dan kita harus membalasnya bersama-sama. Adapun apa yang dikatakan Kaisar Kabut, mungkin itu bukan fitnah, tetapi kebenaran yang disembunyikan oleh Tanah Suci. Bulan Sabit, starstruck tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih bahu Bulan Sabit, dan menghentikannya melanjutkan. Bulan Sabit tetap tenang, masih tersenyum tipis, dunia ini luas, dan lautan kabut tak terbatas. Meskipun kita adalah anak-anak ilahi kerajaan Bulan Bintang, berdiri di puncak dunia, bukan berarti kita dapat melihat segalanya. Bahkan, apa yang kita yakini kita lihat mungkin bukan kebenaran. Tapi, dia mengangkat tangannya, meletakkan telapak tangannya di bahu Sasing juga. Kau hanya perlu menjawab satu pertanyaan. Jika suatu hari, Kaisar Kabut mencelakai kerajaan Bulan Bintang kita, apakah kau akan ragu karena budi ini ketika kau bertindak melawannya? Tentu saja tidak, jawaban Sasing tegas. Tanpa ragu sedikit pun, kami lahir dari bintang bulan. Kami tumbuh di bintang bulan. Pada hari kami menjadi anak-anak ilahi bintang bulan, kami bersumpah untuk memikul masa depan kerajaan bintang bulan. Bagiku, tidak ada keistimewaan di dunia ini. Tidak ada eksistensi di atas kata-kata, bintang dan bulan. Bahkan Kaisar Kabut, bahkan Kaisar Jurang, suaranya terhenti, menyadari bahwa ia telah berbicara tanpa berpikir karena kegembiraannya, tetapi dengan bulan. Sabit di sampingnya, ia hanya berhenti sejenak, tidak menarik kembali ucapannya, dan melanjutkan, siapapun yang menyinggung bintang dan bulanku, aku akan melindungi mereka dengan nyawaku. Tidak ada alasan yang dapat membuatku mundur bahkan setengah langkah pun. Bulan Sabit tersenyum. Cahaya bulan di matanya menjadi semakin jernih, itu sudah cukup. Tidak ada yang lain yang penting. Kata-kata singkatnya seperti cahaya bulan yang menerangi jiwa, menghilangkan semua kesuraman. Sasing terstunet untuk waktu yang lama. Dia menatap Bulan Sabit, dan seolah kegelapan yang telah menghantuinya selama berhari-hari dan bermalam-malam perlahan-lahan menghilang lapis demi lapis di matanya. Dia mengangguk berat, suaranya sedikit bergetar. Ya, selama pikiran ini tetap abadi di hatiku, tidak ada yang lain, penting. Ya, Bulan Sabit menekankan, biarkan dendam tetap ada di hati kita, biarkan benar dan salah ada. Selama cahaya bintang dan bulan bersinar abadi di hati kita, tidak ada yang lain penting. Sudut mulut Sasing perlahan melebar. Tatapannya bertemu dengan tatapan Bulan Sabit, dan kemudian mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Tawa itu berlangsung lama, dan dalam tawa itu, dia akhirnya benar-benar berdamai dengan iblis batinnya. Di atas sana, dua dewa agung,
bintang surgawi dan bulan cakrawala, berdiri berdampingan, telah berada di sana selama waktu yang tidak diketahui. Seperti yang diharapkan, mereka akan menyelesaikannya sendiri. Mata Dewa Penyihir Bulan dipenuhi senyum, suaranya lembut. Tentu saja, Wu Sensing berkata dengan tenang, seolah-olah dia sudah tahu sejak awal. Lagi pula, dia adalah penerus yang kita pilih sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengatasi hambatan mental kecil ini? Begitukah? Wu Senyu meliriknya dengan santai, menggodanya tanpa ampun. Lalu siapa yang diam-diam mengawasi setidaknya 1 jam setiap hari? Dan berapa kali dia ragu untuk berbicara? Wu Sensing mengabaikannya dan melihat ke depan. Menghela napas pelan. Aku hanya tidak tahu bagaimana membalas budi Kaisar Kabut yang besar. Oh, Sasing akhirnya mengatasi hambatan mentalnya. Tetapi kau kembali repot. Meskipun Wu Senyu mengatakan ini, senyum di wajahnya tanpa sadar memudar. Wu Sensing menggelengkan kepalanya. Beberapa hal, anak-anak tidak perlu mengerti. Tetapi kau dan aku sama-sama tahu bahwa salah satu hal yang paling memilukan di dunia adalah hutang budi yang tak terbalas, terutama dari orang yang begitu sensitif, untuk hutang budi yang begitu besar. Wu Senyu berkata dengan santai, selama bertahun-tahun, Kaisar Kabut telah membebaskan banyak orang dari erosi jurang yang tak tertahankan, tetapi tidak satu pun dari mereka meminta imbalan apapun. Mungkin dia sama sekali tidak peduli. Wu Sensing berkata, tahukah Anda bahwa sejak berita itu tersebar, setiap hari banyak orang yang menderita erosi jurang berlutut di Laut Kabut, berdoa memohon rahmat Kaisar Kabut, tetapi mereka yang berkesempatan bertemu Kaisar Kabut yang muncul untuk memberikan berkah adalah 1 dari 10.000. Saksing memang menerima keselamatan Kaisar Kabut. Apakah itu benar-benar hanya keberuntungan? Wu Senyu terdiam lama. Suasana yang begitu santai antara kedua penguasa ilahi beberapa saat sebelumnya kini diselimuti lapisan kesuraman yang tak terlihat dalam beberapa kata ini. Tetapi itu sangat samar. Bagaimanapun juga, sebagai penguasa ilahi bintang dan bulan, ada beberapa hal di dunia yang tidak dapat mereka pahami. Dan kegelisahan yang tersisa yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan semuanya berasal dari keberadaan Kaisar Kabut yang tidak diketahui. Setelah mengunjungi kembali Kerajaan Ilahi Zetian, identitas dan keadaan pikiran Yunce telah mengalami transformasi total. Namun, satu hal tetap sama, kedua kalinya, Yang Mulia Dewa Huasin secara pribadi menyambutnya. Di luar gerbang wilayah, Hua Caili telah menunggu lama, dengan Hua Fuchen menemaninya dengan campuran rasa tak berdaya dan iba. Setiap tarikan napas, setiap saat, ia dapat dengan jelas merasakan kerinduan dan keinginan putrinya. Hingga akhirnya, di ujung awan yang jauh, sosok yang telah lama dirindukannya muncul. Mata Hua Caili bersinar terang, dan 1000 kekhawatiran melanda dirinya. Ia tak dapat lagi menahan diri, jubah dewinya terbentang, dan tanpa ragu sedikit pun, ia terbang untuk menyambutnya. Ekspresinya penuh gejolak dan lembut. Yun, kakak, Yunce dan Meng Kongchan berdiri di atas perahu hitam kecil yang halus. Penghalang kerajaan ilahi Zetian masih belum terlihat jelas, tetapi suara riang gadis itu telah menembus ruang angkasa yang jauh dan lapisan awan. Hahaha, Meng Kongchan terkekeh penuh arti. Yuaner, kenapa kau berdiri di situ? Cepat pergi. Oke. Yunce buru-buru menjawab dan melompat turun. Tapi, tepat saat sosok Yunce tenggelam ke dalam perahu Suan, dan Meng Kongchan, dengan senyum di wajahnya, berada dalam keadaan paling santai dan nyaman, seberkas cahaya jiwa hitam yang sangat pekat melintas di mata Yunce. Jari-jarinya, yang tergenggam ringan, juga sedikit menjentik di udara. Asteris jepret, sebuah suara lembut, lenyap dalam sekejap. Pada saat yang sama, mata Meng Kongchan, yang selalu diselimuti cahaya perak samar, tiba-tiba memancarkan cahaya jiwa hitam yang identik dengan yang ada di mata Yunce. Hanya dalam sekejap, seperti kilat, cahaya jiwa hitam itu menghilang sepenuhnya. Senyum Meng Kongchan tetap ada, matanya penuh dengan ketenangan dan kelembutan, jelas tidak menyadari keanehannya sendiri. Angin panjang menyapu awan yang berarak, dan saat tatapan mereka bertemu, dunia menjadi sunyi senyap. Berbagai macam emosi meluap di mata Hua Caili dalam sekejap. Ia dengan anggun menembus awan. Jubahnya berkilauan dengan cahaya lembut saat ia melayang di udara. Lalu melemparkan dirinya dengan berat ke pelukan Yunce, menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Matanya terpejam, menghirup aroma Yunce. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan kedamaian yang hanya bisa diberikan Yunce. Sama sekali tidak menyadari di mana ia berada atau siapa yang ada di sampingnya. Lautan awan menjadi latar belakang. Angin sepoi-sepoi menjadi latar belakang. Semua kerinduannya akhirnya menemukan tempatnya. Hua Fuchen mendongak, tenggelam dalam pikirannya. Jika sebelumnya, ia pasti akan segera menarik Hua Caili kembali dan memarahinya. Perilaku macam apa ini? Sekarang, ia hanya berdiri diam, menyaksikan keduanya berpelukan erat di atas sana. Senyum tipis di bibirnya. Kesedihan yang dalam dan sunyi muncul di hatinya. Sekarang,
Ia sama sekali tidak ragu tentang perasaan Yunce yang sebenarnya terhadap Hua Caili. Sebaliknya, belakangan ini, ia menyesali kenekatan dan kesombongannya di masa lalu. Bahkan terkadang diam-diam menghela napas melihat tekad putrinya yang tak tergoyahkan. Persis seperti ibunya, memikirkan Ku Wanxin. Sebuah suara tenang terdengar di telinganya. Hua Fuchan menjawab agak linglung. Ya, seandainya itu dulu, Ia sedikit mengalihkan pandangannya, bertemu dengan mata Meng Kongchan yang tersenyum, dan langsung berkata dengan kesal, setidaknya aku dan Wanxin saling mencintai. Orang yang kau kagumi bahkan tidak melirikmu. Hah, senyum Meng Kongchan langsung menghilang. Kenapa kau menyinggung perasaanku? Tapi Qing Ying sangat dekat dengan yuanerku. Kupikir masih ada kesempatan. Dan harapannya, sangat tinggi. Hua Fuchan mengalihkan pandangannya dan berkata ringan. Apa? Kau, dewa tanpa mimpi, juga telah belajar bermimpi. Meng Kongchan, tanda pagar gelombang tanda pagar. Hua Fuchan mendongak lagi. Dan di langit yang jauh, dua sosok masih berpelukan erat. Dan jelas, itu putrinya yang menolak untuk melepaskan pelukannya. Ia tampak ingin menyatukan tubuh langsingnya dengan tubuh Yunce. Pipinya terbenam dalam pakaiannya. Bahunya sedikit gemetar. Lengannya melingkari pinggang dan punggungnya dengan sekuat tenaga. Seolah-olah ia ingin menebus semua hari dan malam yang telah ia lewatkan dalam pelukan ini. Akhirnya ia tak kuasa berkata, cukup, cukup, cepat turun. Berapa lama lagi kau akan membiarkan kami berdua orang tua ini menunggu? Meng Kongchan menjawab dengan santai, kalian orang tua, tapi aku bukan. Dengan kata-kata sang dewa, keduanya akhirnya perlahan turun dari udara. Tetapi Hua Caili masih berpegangan erat pada Yunce, seolah tidak memperhatikan orang lain. Hampir seluruh berat badannya di pundak Yunce. Tangannya erat melingkari lengan Yunce, menolak untuk melepaskannya bahkan ketika mereka berada di depan Hua Fuchan. Yunce muda, Yunce mengangkat tangannya untuk membungkuk, tetapi lengan kanannya ditarik oleh Hua Caili sebelum dia sempat mengangkatnya sedikit pun. Dia harus membungkuk ke depan untuk menyelesaikan gerakan membungkuknya. Ekspresinya canggung namun penuh hormat. Salam, Dewi Huaxin. Saya sungguh merasa terhormat dan tersanjung atas sambutan pribadi Anda. Salam, Paman Meng. Hua Caili tersenyum cerah. Wajah Paman Meng semakin membaik. Tidak seperti ayahku, yang akhir-akhir ini selalu berwajah muram. Meskipun lebih muda dari Paman Meng, dia terlihat jauh lebih tua. Meng Kongchan langsung tersenyum lebar. Mulutnya ternganga. Gadis Caili ini semakin menggemaskan. Kakak Fuchan, aku sangat yakin bahwa hal paling luar biasa yang pernah kau lakukan dalam hidupmu adalah membesarkan putri terbaik di dunia. Hua Fuchan menatapnya tajam dan mencibir. Lalu dia jatuh ke tangan putramu. Hahaha, Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, melangkah maju, dan cahaya perak samar diarahkan ke Hua Caili. Caili, ini hadiah yang kuberikan padamu untuk pertemuan kita terakhir. Wow, Hua Caili menerimanya dengan wajah penuh kejutan. Cahaya misterius itu memudar, memperlihatkan bahwa itu adalah pil kecantikan impian, yang hanya dapat dipadatkan sekali setiap 10 tahun di kerajaan ilahi penenun impian. Dia membungkuk dengan hormat dan patuh. Terima kasih, Paman Meng, atas hadiah yang begitu berharga. Paman Meng sangat baik padaku. Ini bukan apa-apa. Meng Kongchan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Lain kali, itu akan menjadi hadiah pertunangan. Dijamin 1000 kali lebih besar dari ini. Hahaha. Kata-kata, hadiah pertunangan, tanpa diragukan lagi menyentuh hati Hua Caili. Pipinya sedikit memerah, dan dia mendekat ke Yunce, berkata pelan. Semuanya terserah Paman Meng dan Dewa Ayah. Hua Fuchan menggelengkan tangannya dengan tak berdaya. Kau bisa pergi sekarang. Caili, ingatlah identitasmu sebagai Dewi Alam Surgawi. Jangan terlalu. Aku tahu. Dewa Ayah. Hua Caili merasa seolah-olah dia telah diberi pengampunan. Sebelum Hua Fuchan selesai berbicara, dia sudah menarik Yunce pergi. Kakak Yun, cepat ikut aku. Aku akan pamit dulu. Dan akan kembali kepada senior nanti. Yunce belum selesai berbicara ketika Hua Caili membawanya ke dalam penghalang wilayah nasional, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia selesaikan. Melihat keduanya berlari pergi, Hua Fuchan menggelengkan kepalanya dan bertanya kepada Meng Kongchan, hadiah pertunangan, yang kau sebutkan tadi, apakah sudah disiapkan? Senyum Meng Kongchan sedikit memudar, setengah tak berdaya dan setengah menghela napas. Aku ingin, tapi... Dia, tidak, menyelesaikan kalimatnya, tetapi keduanya tahu yang sebenarnya. Hua Fuchan bertanya terus terang, Kakak Meng, katakan padaku, jika kita benar-benar mengadakan upacara pernikahan untuk kedua anak itu, berapa kemungkinan tuan tua akan datang dan membuat masalah? Bibir Meng Kongchan berkedut, senyumnya melankolis dan pahit, dia pasti akan datang. Kalau tidak, dia bukan tuan tua, ya, dengan temperamennya, dia pasti akan datang. Sama seperti dulu, ketika dia masih anak ilahi Jue Luo.
untuk membalas dendam padaku. Dia tidak ragu-ragu untuk membalikkan meja dan mengumpat di depan umum pada pesta ulang tahun almarhum dewa. Setelah itu, dia lebih memilih dihukum berkali-kali oleh ayahnya daripada mengakui kesalahannya. Keduanya terdiam bersama, dan Hua Fuchen berbicara lagi, mau minum-minum. Meng Kongchan berkata, 2 gelas tidak cukup, kita harus minum selama 3 hari 3 malam. Hua Fuchen tertawa, ayo pergi. Keduanya berbalik dan berjalan berdampingan. Jubah mereka sesekali tumpang tindih dan terpisah tertiup angin, meninggalkan 2 bayangan ramping dan tenang. 2 dewa agung bertemu, tetapi tidak ada yang menemani mereka, dan tidak ada upacara atau kemegahan, itu hanyalah pertemuan 2 sahabat lama. Kakak Yun, apakah kau merindukanku? Gadis itu sedikit bersandar, alisnya melengkung seperti bulan sabit, senyum lembut teruk di bibirnya. Suaranya yang manis merdu dan memikat, jika didengar orang lain, tidak ada yang akan percaya bahwa itu berasal dari mulut Dewi Surgawi Yunce. Yunce berpura-pura berpikir, matanya menunduk, berpikir serius sejenak. Tidak juga. Aku hanya merindukanmu selama 12 jam sehari. Hua Caili terkekeh, lalu tiba-tiba mengerutkan kening, mengerucutkan bibir, dan berkata dengan suara genit, Ku dengar kau punya 3 pelayan yang melayanimu dengan setia, masing-masing sangat cantik, menarik perhatian putra Dewa Jurang siang dan malam. Bagaimana mungkin kau punya waktu untuk memikirkan aku? Yunce cepat mengangkat tangannya. Ekspresinya serius. Demi Tuhan, mereka benar-benar hanya pelayan setiaku. Aku sama sekali tidak melampaui batas. Bagus. Aku tahu kau tidak akan melakukannya. Kau begitu mudah percaya padaku. Tidak bisakah kau terus meragukan dan menggangguku sedikit lebih lama? Hua Caili mengalihkan pandangannya kepadanya. Sosok-sosok di sekitarnya. Paviliun pedang. Dan dunia yang ramai semuanya menjadi kabur. Mata indahnya meredupkan kemegahan dunia, hanya menatap sosok Yunce. Tidak, karena kakak Yun tidak akan pernah berbohong padaku. Itu belum tentu benar. Seolah tidak menyadari tatapan penuh kasih sayangnya, Yunce melihat ke depan. Mungkin, aku sebenarnya pembohong terbaik di dunia. Hua Caili sedikit memiringkan kepalanya dan terkekeh. Kalau begitu kau akan berbohong padaku seumur hidupmu. Tapi kau tidak bisa lari saat kau berbohong. Dia menuntun Yunce jauh hingga mereka melewati koridor panjang, di mana langkah mereka akhirnya melambat. Tempat ini sangat sunyi, tanpa suara dentingan pedang, tanpa kilauan formasi pedang. Bahkan niat pedang yang luar biasa yang memenuhi seluruh kerajaan ilahi Zetian tampaknya telah mengabaikan tempat ini, hanya menyisakan kedamaian yang tenang yang tidak terganggu oleh dunia fana. Yunce mendongak dan melihat rumpun bambu hijau yang rimbun. Di dunia jurang, tanaman rapuh seperti bambu sangat sulit untuk bertahan hidup, namun di sini mereka tumbuh subur. Jelas, seseorang telah merawatnya dengan hati-hati. Senyum Hua Caili lenyap sepenuhnya. Dia berkata dengan lembut, disinilah ibu beristirahat dengan tenang. Ia menggenggam tangan Yunce, jari-jari gioknya terjalin erat dengan jari Yunce, dan menuntunnya ke sebuah batu nisan di tengah hutan bambu. Makam istri tercinta Ku Wanxin. Batu nisan itu halus seperti cermin, tanpa pola rumit, hanya 7 karakter sederhana yang terukir di atasnya. Goresan setiap karakter sangat sederhana dan murni. Namun setiap goresan tampak telah digoreskan berulang kali tak terhitung jumlahnya dengan ujung jari yang dicelupkan dalam kerinduan yang tak berujung. Hua Caili perlahan berlutut di depan batu nisan dan berbisik, Ibu, aku datang menemuimu, dengan orang yang akan kuhabiskan hidupku bersamanya. Yunce juga diam-diam membungkuk bersamanya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kompleksitas yang tak terkendali dan tak terlukiskan. Ku Wanxin, ibu kandung Hua Caili, seorang wanita luar biasa yang lahir di klan yang penuh dosa. Namun entah bagaimana mengguncang seluruh kerajaan ilahi Zetian. Ibu, kau adalah penyesalan seumur hidup Dewa Ayah, dan beliau juga takut aku akan mengulangi nasibmu. Jadi beliau mengatur pernikahan yang paling stabil dan tepat untukku sejak dini. Aku mengerti kekhawatiran dan niat baik Dewa Ayah, tetapi untungnya, dalam hal ini, aku tidak mengikuti pengaturan Dewa Ayah. Bibi berkata bahwa ketika berhadapan dengan orang yang kucintai, kepribadianku persis seperti ibu. Aku sangat bangga dan beruntung. Karena aku teguh dan gigih seperti ibu dulu, aku akhirnya bisa bersama orang yang kucintai, dan tidak mengulangi nasib ibu, atau penyesalan Dewa Ayah dalam hidup ini. Yunce sedikit menundukkan pandangannya, tidak lagi melihat nama, Ku Wanxin, di batu nisan. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui hutan bambu, daun-daun bambu bergoyang, menciptakan bercak cahaya dan bayangan pada bulu matanya yang tertunduk. Hua Caili menggenggam tangannya, matanya yang indah berkaca-kaca. Setiap kata yang diucapkannya penuh ketulusan. Ibu, ini Yunce. Dia menyelamatkan hidupku, melindungi keselamatanku, dan memberiku kebahagiaan dan ketenangan pikiran terbesar dalam hidup ini.
Aku telah bertekad untuk menghabiskan hidup ini bersama Kakak Yun. Dalam suka dan duka, tak akan pernah terpisah. Tatapannya tiba-tiba menjadi tulus. Suaranya sangat hikmat. Seolah-olah dia ingin mengukir setiap kata, setiap suku kata, jauh ke dalam jiwanya, ke setiap ruas bambu yang telah menyaksikan semuanya. Hari ini, saat ini, dengan langit di atas dan bumi di bawah, dengan ibu di hadapanku, aku ingin menjadi suami istri dengan Kakak Yun. Takdir kita terjalin, terikat bersama dalam suka dan duka, tak akan pernah terpisah, apapun keberuntungan atau malapetaka yang menimpa. Tanda seru, Yunce tiba-tiba menoleh untuk melihatnya. Caili. Hua Caili mengalihkan pandangannya, tersenyum lembut. Cahaya hangat terpancar dari kedalaman matanya yang berkabut, bersinar dengan tekad yang teguh. Kakak Yun, apakah kau setuju? Tentu saja aku bersedia. Tapi, Yunce melembutkan tatapan dan suaranya sebisa mungkin. Kylie, seseorang secantik dirimu pantas mendapatkan kerajaan sebagai hadiah pertunanganmu. Upacara pernikahan megah di dunia, yang diberkati oleh semua makhluk hidup. Bagaimana mungkin aku membiarkan persatuan kita begitu terburu-buru? Hua Kylie menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hal-hal itu tidak penting bagiku. Aku hanya ingin mengikat hidupku denganmu secepat mungkin. Secepat mungkin. Setiap kali aku membicarakannya, Dewa selalu menolak. Aku tahu bukan karena Dewa tidak mau, tetapi karena dia punya alasan sendiri. Tapi aku benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Aku selalu khawatir, takut tanpa alasan bahwa suatu hari nanti kau tiba-tiba menghilang dari hidupku. Dia menggigit bibirnya. Air mata di matanya cukup untuk melenyapkan semua kekerasan dan kejahatan di dunia dalam sekejap. Saudara Yun, maukah kau menjadi suamiku hari ini? Angin sepoi-sepoi di hutan bambu mereda saat itu. Daun-daun bambu yang bergoyang, menggantung di dahan, berhenti berdesir, seolah takut mengganggu tekad gadis itu yang teguh. Itu adalah perjalanan paling intensnya, dan obsesinya yang paling teguh. Ujung jari gadis itu sedikit dingin, tetapi telapak tangannya sangat hangat. Sedikit panas menembus kulitnya, bahkan tulang-tulangnya, perlahan membakar jiwanya, bergelombang keluar dalam gelombang tak berujung. Yunce menatapnya, terstunet. Pada saat ini, menghadapi cahaya bintang di matanya yang seolah mencerminkan seluruh hidupnya, bahkan orang yang paling dingin dan paling keras hati di dunia pun tidak akan mampu mengucapkan sepatah kata pun penolakan. Kylie, katanya lembut, seolah takut menghancurkan sesuatu. Omong kosong, teguran keras menusuk udara, mengejutkan daun-daun bambu, mengaduk debu, dan membangunkan keduanya yang tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Saat suara itu memudar, sesosok figur berpakaian hitam turun dengan anggun dari langit. Hua Fuchen mengerutkan keningnya dalam-dalam. Pandangannya menyapu Yunce dan Hua Caili, berhenti sejenak pada air mata yang menggenang di mata Hua Caili sebelum akhirnya tertuju pada batu nisan. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan kegelisahan yang tak terlukiskan. Hua Xin, sang dewa, memiliki indera ilahi yang luar biasa. Dia dan Wu Meng, sang dewa, baru minum 3 cangkir ketika dia dikejutkan oleh kenakalan putrinya dan melarikan diri dari tempat duduk mereka. Begitu tergesa-gesa sehingga beberapa tetes anggur yang belum kering menodai lengan bajunya. Ayah, Hua Caili secara naluriah bangkit, sesaat panik. Tetapi kepanikan ini sama sekali tidak mengurangi tekadnya. Ini urusan antara Yun Gege dan aku. Kau tidak boleh ikut campur. Ikut campur, mata Hua Fuchen sedikit berkedut, alisnya semakin berkerut, dan suaranya menjadi sangat tegas. Omong kosong macam apa ini? Untuk hal-hal sepele, kau bisa melakukan apa saja, tetapi pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Dan kau, sebagai Dewi Zetian, dalam hal pernikahan, memilih suami, pertunangan, lamaran, penyusunan kontrak, upacara leluhur, pengorbanan surgawi, upacara pernikahan, setiap langkah berada di bawah pengawasan dunia, menyangkut wajah dan martabat kerajaan ilahi Zetian. Tatapannya beralih ke Yunce, kau juga ikut-ikutan omong kosongnya. Hua Caili perlahan menegakkan tubuhnya, ekspresinya teguh dan malu-malu. Apa yang dikatakan Dewa Ayah hanyalah sandiwara, itu sama sekali tidak penting bagiku. Aku hanya menginginkan Yun, kau boleh keras kepala dan menolak. Hua Fuchen langsung menyela, suaranya semakin berat, tapi aku sama sekali tidak akan membiarkan putriku diperlakukan enteng oleh dunia dalam hal hidup ini. Hei, hei. Hei, suara Meng Kongchan terdengar saat ia mendarat di samping Hua Fuchen. Menghiburnya, saudara Fuchen, itu terlalu kasar. Hati Kylie murni dan polos, bahkan aku sangat tersentuh olehnya. Bagaimana kau bisa mengatakan dia meremehkan dirinya sendiri? Sebaliknya, dia begitu berharga, sehingga mustahil untuk tidak tersentuh. Hua Kylie perlahan menggelengkan kepalanya. Kata-katanya sungguh-sungguh. Ya Tuhan, aku tidak bertindak bodoh. Aku tahu persis apa yang kulakukan.
Dan keputusan ini bukanlah sesuatu yang kubuat secara tiba-tiba. Aku telah memikirkannya selama berhari-hari. Dan setiap hari aku menjadi lebih teguh dan lebih mendesak. Yunce membuka mulutnya, merasa harus mengatakan sesuatu. Tetapi bahkan dia, yang biasanya begitu fasih, terdiam. Hua Fuchen menghela napas. Rasa dingin di antara alisnya memudar. Ia melangkah maju, melembutkan nada suaranya. Caili, kau putriku. Tak, seorang pun lebih mengenal hatimu selain ayahmu. Tapi, bahkan mengesampingkan identitasmu sebagai Dewi Alam Surgawi. Justru karena aku sangat menyayangimu, aku tak bisa membiarkan pernikahanmu diatur dengan begitu mudah dan tergesa-gesa. Tatapannya beralih ke batu nisan yang telah ia elus berkali-kali. Putriku dengan Wanxin pantas bersama pria terbaik di dunia. Mengenakan mahkota Phoenix dan jubah bersulam. Dikelilingi pedang terbang. Mengadakan pernikahan megah, membuat iri dunia, menerima ucapan selamat dari seluruh bangsa, menerima berkah dari semua roh, itu pasti juga pemandangan yang paling ingin dilihat ibumu. Tidak, Hua Caili masih menggelengkan kepalanya. Jika temperamenku benar-benar mirip dengan ibuku, maka yang paling ingin dilihatnya adalah aku bisa bersama kekasihku selamanya. Sehati sejiwa, bukan kemewahan dan kemuliaan yang sengaja ditampilkan di mata orang lain. Aku tidak ingin seperti ibu, yang mencintai orang yang dicintainya, namun tidak pernah menikah dengannya sampai kematiannya. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Hua Caili menyesalinya. Kata-katanya yang terburu-buru tanpa sengaja menyentuh luka terdalam di hati ayahnya. Hua Fuchen membeku, seolah disambar petir, berdiri di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Pupil matanya menunjukkan kebingungan yang seharusnya tidak pernah terlihat pada seorang dewa. Seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras dalam sekejap. Ayah, ayah dewa, mata Hua Caili dipenuhi kepanikan. Bulu matanya yang panjang bergetar seperti sayap kupu-kupu yang terkejut. Bahkan kata-katanya pun ragu-ragu dan tak berdaya. Aku tidak bermaksud bahwa, aku. Caili, kau benar sekali. Tidak perlu meminta maaf padanya. Sebuah suara jernih dan dingin, seperti bulan yang membekukan, turun dari langit. Hua Qingying telah mendarat di samping Hua Caili. Matanya yang jernih menembus Hua Fuchen yang putus asa. Tidak menawarkan penghiburan, hanya kedinginan. Bibi, Hua Caili memanggil dengan lembut. Tanpa sadar, mata Meng Kongchan melebar. Dan tanpa sadar ia ingin melangkah maju untuk berbicara. Tetapi ketika bertemu dengan tatapan tajam Hua Qingying, ia dengan bijak mundur setengah langkah dan tetap diam. Betapa indahnya mahkota Phoenix dan gaun pengantin. 10.000 pedang terbang di langit. Pernikahan yang megah. Betapa indahnya kalimat yang membuat dunia iri. Semua bangsa datang untuk memberi selamat. Semua roh memberikan berkah mereka. Sungguh terdengar sangat familiar. Ia mengulangi kata-kata Hua Fuchen. Tetapi setiap kata terdengar dingin dan tajam. Jadi, Ku Wanxin mendengarkan harapan indahmu. Menepati janji yang kau buat berulang kali. Dan kemudian sampai kematiannya, ia tidak dapat menyandang gelar suami istri bersamamu. Sosok Hua Fuchen terhuyung. Bibi, Hua Caili dengan lembut mengguncang lengan Hua Qingying. Jangan katakan itu pada ayah dewa. Ayah dewa hanya takut menyakitiku. Hua Fuchen sedikit memiringkan kepalanya dan menghela napas. Ya, aku selalu berpikir bahwa dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Dan aku harus melakukan segala yang aku bisa untuk memberinya yang terbaik di dunia pada waktu yang tepat. Dan aku tidak akan pernah membiarkannya menderita sedikit pun kesedihan. Tapi aku lupa mendengarkan apa yang paling dia inginkan. Hua Caili melangkah maju dengan ringan, meletakkan tangannya di lengan ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, ayah dewa. Aku berbicara tanpa berpikir, mengingatkanmu pada hal yang paling menyakitkan. Tapi aku masih berharap ayah dewa akan mengabulkan permintaanku hari ini. Karena, aku selalu takut tanpa alasan yang jelas bahwa akan ada perubahan lagi antara aku dan Kakak Yun. Aku berharap, apapun yang terjadi di masa depan, aku bisa berdiri berdampingan dengan Kakak Yun sebagai suami istri, menghadapi semuanya bersama, dan tidak lagi terpisah darinya, tidak lagi takut akan rintangan atau kesulitan apapun. Aku tidak butuh mahkota Phoenix dan gaun pengantin. Aku tidak butuh upacara pernikahan yang megah. Dan aku tidak takut diremehkan atau diejek. Ya Tuhan, izinkan aku untuk keras kepala sekali lagi, oke? Dia dengan lembut mengguncang lengan Hua Fuchen. Rasa bersalah, genit, memohon, semua hal yang paling tidak dapat ditolerir oleh Hua Fuchen. Tidak ada konflik. Meng Kongchan menyela pada saat yang tepat. Jika keduanya telah berjanji untuk saling mengikat janji seumur hidup, maka menjadi suami istri lebih cepat tentu saja merupakan hal yang indah. Adapun hadiah pertunangan dan upacara pernikahan, itu dapat dilakukan pada waktu yang tepat. Hua Caili berkata dengan malu-malu. Terima kasih, Paman Meng. Memiliki Kakak Yun sudah merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupku. Tidak perlu pertunangan lagi. Suaranya langsung dipadamkan oleh niat pedang yang tak terlihat.
Hua Fuchen mengalihkan pandangannya dan menatap Meng Kongchan, berkata, hadiah pertunangan haruslah megah. Termegah di dunia, baiklah, Meng Kongchan langsung setuju. Jika itu tidak mengejutkanmu, Dewa Pelukis Hati, aku akan berdiri terbalik dan bersulang untukmu 3 kali di pernikahan. Hahaha, Hua Caili memandang mereka berdua. Matanya yang indah tiba-tiba bersinar. Air mata mencerminkan kegembiraan yang tak berujung. Ayah dewa, kau tidak keberatan lagi, kan? Hua Fuchen mendengus pelan. Setengah tak berdaya, setengah memanjakan. Bibimu bahkan telah membesarkan ibumu. Bagaimana mungkin aku berani tidak setuju? Terima kasih, ayah dewa. Hua Caili tersenyum cerah. Alisnya melengkung seperti bunga giok yang berkilauan dengan embun di awal musim semi. Aku tahu, ayah dewa akan selalu paling menyayangiku. Hua Fuchen mengangkat tangannya dan dengan lembut mengelus rambut putrinya. Matanya dipenuhi dengan kompleksitas yang tidak akan pernah bisa dipahaminya. Dia ditakdirkan untuk tidak pernah tahu betapa tak tertahankannya perpisahan bagi seorang ayah ketika putrinya menikah. Persiapan yang panjang, berbagai upacara yang rumit, tidak pernah hanya tentang penampilan luar dan kemuliaan. Mereka mewakili perjalanan berat seorang ayah. Jalan yang ia lalui dengan langkah berat dan waktu yang cukup lama. Meskipun ia adalah dewa melukis hati, tetapi, karena ini adalah desakan putrinya, pengabdian seumur hidupnya, terlepas dari mendadaknya, kepahitannya, dan keengganannya, ia tidak punya pilihan selain mengabulkan keinginannya. Namun, desahnya pelan, kita setidaknya harus membuat perjanjian pernikahan terlebih dahulu. Meng Kongchan terkekeh, itu mudah, aku akan membuatnya. Sebuah suara jernih terdengar, tanpa menunggu jawaban siapapun, tangan halus Hua Qingying melesat, dan sinar pedang tak terlihat menyapu hutan bambu, seketika memutus puluhan bagian bambu yang tersusun rapi. Bagian-bagian bambu itu menyatu dengan sempurna di bawah arahan pedang, berubah dalam sekejap menjadi gulungan bambu terbuka, berkilauan dengan cahaya redup dan jernih. Hua Qingying melompat ke udara, jari-jarinya yang ramping membentuk bilah tajam. Dengan jari-jarinya sebagai pedang dan pedang sebagai kuas, permainan pedangnya yang mengalir deras, ia dengan cepat mengukir karakter-karakter yang sangat indah, masing-masing kuat dan menembus gulungan bambu. Melalui ikatan langit dan bumi, dan pola bintang dan bulan, segala sesuatu menemukan keteraturannya, dan hubungan manusia terungkap. Oleh karena itu, pernikahan ini sesuai dengan jalan surga dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini bukan hanya kasih sayang timbal balik dari dua hati, tetapi juga aliansi abadi dari dua bangsa. Sekarang, ada Yunce dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi, seorang wanita dengan kebijaksanaan yang mendalam dan kebajikan yang luhur. Memiliki keanggunan seekor naga dan keindahan seekor phoenix. Ia mewarisi garis keturunan yang mulia ilahi tanpa mimpi dan sifat ilahi yang sempurna. Hatinya seperti giok, tak tergoyahkan bahkan melalui zaman yang tak terhitung jumlahnya. Kemauannya seperti baja, tak gentar bahkan di hadapan kematian. Dan ada Hua Caili dari Kerajaan Ilahi Pelipat Langit, seorang wanita dengan semangat pedang dan hati yang dingin, pohon giok dengan cabang-cabang yang berharga. Ia mewarisi garis keturunan yang mulia ilahi hati yang melukis dan sifat ilahi yang sempurna. Ia lembut dan saleh, memiliki integritas seperti bambu yang tertutup embun beku. Hatinya yang murni seperti salju, tak tersentuh oleh debu dunia. Di masa lalu, di tengah kabut laut yang berbahaya, keduanya menanggung kesulitan bersama. Cinta mereka semakin dalam melalui cobaan dan kesengsaraan. Mereka diam-diam berjanji untuk saling mencintai, bersumpah untuk bersatu dalam pernikahan. Meskipun jalannya terjal dan sungai serta gunung memisahkan mereka, hati mereka tetap teguh, tak pernah goyah. Akhirnya, kabut menghilang, awan terbelah, dan matahari bersinar. Keinginan mereka yang telah lama diidamkan terpenuhi, dan cinta mereka semakin kuat. Sekarang, dengan langit sebagai saksi dan waktu sebagai mak comblang kita bersumpah untuk bergandengan tangan dan berbagi beban kerajaan ilahi, untuk menua bersama, melewati badai kehidupan. Semoga kita bersama dari fajar hingga senja, setia satu sama lain. Semoga kita terikat oleh hidup dan mati, tak tergoyahkan dalam cinta kita yang terdalam. Mulai hari ini, sang penenun mimpi dan sang pengukir surga akan menyatu. Jalan ilahi mereka terjalin. Sumpah ini diikrarkan dengan hikmat, disaksikan oleh langit dan bumi. Yunce, Hua Caili, dengan hormat berdiri di sini. Pada tahun 2.937.719 kalender Yuanli, pada hari ke-15 bulan Qinghe, Hua Qingying menyaksikan pertemuan dan perkenalan Yunce dan Hua Caili. Dia berada di sisi Hua Caili melalui rasa tergila-gila, kebingungan, keputusasaan, dan tekadnya, hingga mereka menghadapi hidup dan mati bersama. Bahkan persatuan mereka dapat dianggap sebagai sesuatu yang secara aktif dia fasilitasi. Dia memang orang yang paling tepat untuk menyusun kontrak pernikahan ini untuk mereka. Energi pedang menghilang,
dan kontrak pernikahan perlahan jatuh dari langit, melayang tenang di depan Yunce dan Hua Caili. Badan bambu itu diresapi dengan niat pedang, dan karakter-karakternya bersinar terang. Hua Qingying menatap mereka berdua, bibirnya sedikit bergerak seolah ingin memberikan senyum terlembut, tetapi sikapnya yang dingin mencegahnya untuk melakukannya. Ia hanya bisa mengucapkan kata-kata yang paling lembut dan halus, Caili, Yunce, perjalanan kalian sampai titik ini adalah berkah dari surga dan hasil dari banyak cobaan. Sungguh luar biasa, aku hanya berharap mulai hari ini, mimpi kalian akan abadi seperti langit, dan cinta kalian abadi seperti tahun-tahun. Tatapannya beralih, tertuju pada Yunce, kehidupan Caili sekarang dipercayakan kepadamu. Aku merasa tenang, ia pernah membayangkan Hua Caili menikah dan menetap, dan yang akan ia berikan hanyalah peringatan dingin, jangan pernah mengkhianatinya, atau... Tetapi sekarang, menghadapi Yunce, pria yang telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk Hua Caili, ia hanya menawarkan kata-kata lembut yang dipenuhi dengan sukacita dan kepercayaan yang tak terbatas. Yunce perlahan menutup matanya, seolah-olah membuat sumpah, Bibi, Dewa Agung, dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengkhianati Caili. Hehe, Hua Fuchen tertawa. Senyumnya kini membawa kehangatan yang tulus. Dalam hal ini, aku tidak pernah ragu. Hua Caili mengangkat tangannya, dengan lembut menyentuh kata-kata yang telah diukir sendiri oleh bibinya untuk mereka di gulungan bambu, hingga ia menyentuh dua nama yang begitu erat terjalin. Energi pedang menembus ujung jari seputih saljunya, mengembun menjadi butiran darah seperti cinabar yang sempurna. Ia mendongak ke arah Yunce, matanya seolah mengumpulkan semua cahaya bintang yang paling mempesona dan indah di dunia. Dalam hidup ini, di dunia ini, dengan tubuh dan jiwa ini, aku akan berada di sisimu dalam hidup, dan dalam kematian, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Jari-jarinya yang ramping jatuh, meninggalkan sidik jari yang paling jelas dan sempurna pada kontrak pernikahan. Yunce menatapnya kembali, bibirnya bergerak berulang kali, 1 napas, 2 napas, 3 napas, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak mengantisipasi momen ini, dan ia juga tidak dapat meramalkannya. Untuk beberapa saat yang singkat, emosi gadis itu yang meluap-luap seolah menekan seluruh jurang. Hahaha, Meng Kongchan terkekeh nakal, anak ini biasanya sangat cerdas, tapi ternyata dia bisa terdiam karena kegembiraan. Mungkin hanya Caili yang bisa membuatnya seperti ini. Yunce tetap diam, ujung jarinya, yang berlumuran darah, dengan lembut menyentuh, diam-diam mengamati sidik jarinya tumpang tindih dengan karakter. Yunce, lalu dengan ringan menyentuh sidik jari yang dilukis oleh Hua Caili, menyatu tanpa celah. Dua sidik jari tumpang tindih di atas gulungan bambu, seolah mengikat takdir mereka bersama. Niat pedang yang jernih dan dingin mengalir melalui bambu menyatu dengan aura mereka, berubah menjadi cahaya putih samar yang menyelimuti kontrak pernikahan, tetapi tanpa hawa dingin bulan purnama dari seorang pendekar pedang abadi, melainkan menyebarkan kehangatan lembut ke seluruh ruang sekitarnya. Kontrak pernikahan ini diukir bukan hanya dengan energi pedangnya, tetapi juga dengan hati pedangnya dan jiwa pedang tak terampuni untuk dihancurkan oleh siapapun. Dia memandang keduanya dan berbisik, langit di atas, bumi di bawah, mimpi di kiri, surga di kanan, ayah di sampingmu, ibu menatapmu. Kontrak pernikahan telah selesai, hanya perlu penghormatan terakhir, dan kalian akan menjadi suami istri sejati. Pikiran Hua Caili tidak bisa luput dari perhatian Hua Qingying. Adegan ini, yang tampak sangat terburu-buru dan absurd bagi Hua Fuchen, jelas merupakan sesuatu yang telah dia antisipasi dan persiapkan. Memem, jawab Hua Caili dengan tegas. Dewi yang sangat cantik ini, yang telah memikat seluruh abis, kini menjadi gadis kecil yang kekanak-kanakan, sangat gembira karena keinginannya telah terpenuhi. Ia menoleh menghadap Yunce, dengan lembut meletakkan tangannya di telapak tangannya. Beberapa helai rambutnya dibelai oleh angin sepoi-sepoi, menempel di pipinya yang seputih salju. Mata indahnya tampak seperti baru saja mencairkan es dan salju, berkilauan dengan cahaya bintang. Dan merindukan ikatan abadi dengan orang yang ada di matanya. Bibir Yunce bergerak sedikit, lalu senyum perlahan menyebar di wajahnya, seperti fajar yang menyingsing di atas galaksi. Ketika bibirnya sepenuhnya melengkung ke atas, semua kegelapan yang dalam dan tersembunyi di matanya lenyap, hanya menyisakan kecantikan gadis itu. Setidaknya untuk saat ini, setidaknya untuk hari ini, mata mereka bertemu, dan di dunia ini tidak ada yang lain selain mereka berdua. Tanpa bimbingan eksternal apapun, mereka saling membungkuk, perlahan membungkuk, pertama kepada langit dan bumi sebagai saksi, kedua kepada orang tua mereka di samping mereka, dan ketiga kepada satu sama lain, bersumpah untuk tetap bersama seumur hidup. Saat mereka menegakkan tubuh, mata mereka bertemu lagi, dan dunia mereka dipenuhi cahaya satu sama lain. Angin sepoi-sepoi berdesir melalui bambu, suara seperti langit dan bumi sedang merayakan,
Tanaman dan pepohonan seolah dipenuhi kasih sayang. Pertengkaran kecil dan penyesalan sebelumnya perlahan lenyap oleh suasana lembut ini. Dengan demikian, upacara telah selesai. Suara Hua Qingying bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Mulai saat ini, kalian berdua benar-benar suami dan istri. Kecuali kalian menginginkannya, tidak seorang pun di dunia ini dapat memisahkan kalian dari ikatan ini. Hua Fuchen menghela napas lembut yang hanya dia yang bisa mendengarnya. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Meletakkan tangan yang baru saja dengan lembut mengelus rambut putrinya ke belakang punggungnya dan berbalik. Saat dia berbalik, jubahnya menggerakkan angin sepoi-sepoi, menyebabkan beberapa daun bambu yang jatuh bergetar dan sedikit tertiup, seperti desahan sunyi, desahan yang tidak ingin dilihat atau ditafsirkan. Putri kesayangannya, harta paling berharga dalam hidupnya, Dewi yang sangat cantik, begitu tiba-tiba, begitu mudah, menyelesaikan peristiwa penting dalam hidupnya. Tidak ada kemegahan dan perayaan universal yang ia bayangkan. Sebaliknya, itu begitu kasar sehingga bahkan wanita biasa pun tidak tahan. Namun ia begitu gembira, niat pedang yang mengalir melalui tubuhnya tampak menari dengan sukacita. Setiap napas hidupnya tampak memancarkan cahaya. Itu benar-benar sukacita dari lubuk hatinya, sukacita yang tak bisa disembunyikan. Hua Fuchen menutup matanya, tersenyum tipis. Biarlah, tapi, mulai saat ini, hidupnya terikat erat dengan pria lain, untuk berbagi dengannya siang dan malam, gunung dan sungai di masa depan. Dan dia, setiap langkah yang diambilnya sejak saat itu adalah kepergian yang sunyi dari kehidupan putrinya. Meng Kongchan mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Semuanya dipahami tanpa kata-kata. Bayangan bambu menghiasi udara saat Hua Caili dan Yun Che saling menatap dengan intens, terdiam untuk waktu yang lama. Seolah-olah semua kerinduan, antisipasi, keteguhan, dan kegembiraan mereka terkandung dalam tatapan yang tak tergoyahkan ini, tanpa gangguan dari luar. Tiba-tiba, hidung Hua Caili terasa geli, dan matanya berkaca-kaca, namun senyum yang lebih cerah terpancar di wajahnya. Bibirnya sedikit bergerak, dan di bawah tatapan Yun Che, ia dengan lembut mengucapkan gelar yang telah ia latih berkali-kali dalam hatinya. Suami, tuanku, suara gadis itu selembut bulu yang menyentuh hati, diwarnai sedikit isak tangis. Dua kata itu lembut dan halus, seperti pengakuan cinta yang dibisikkan, seperti sumpah yang lembut, mengandung semua ketulusan dan kegembiraan gadis itu. Pengabdiannya yang tak tergoyahkan dan harapannya akan persahabatan seumur hidup. Warna merah muda samar muncul di pipinya yang seputih salju, menyebar hingga ke telinganya, seperti warna matahari terbenam, memiliki keindahan surgawi seorang dewi dan rasa malu seorang gadis muda, keindahan yang begitu memikat sehingga mustahil untuk mengalihkan pandangan. Tenggorokan Yun Che sedikit bergetar, seolah-olah ia ingin mengucapkan 1000 kata, tetapi pada akhirnya, hanya berubah menjadi senyum lembut. Ia melangkah maju. Dahinya dengan lembut menyentuh dahi Kylie, napas mereka bercampur, suara mereka rendah dan lembut, seperti kata-kata cinta, seperti sumpah, seperti bisikan, Kylie, aku, betapa beruntungnya aku memilikimu sebagai istriku. Hua Kylie menutup matanya, dengan lembut menghirup aroma maskulin yang mulai saat itu akan menjadi miliknya seorang, dan selamanya untuknya, menikahi suamiku bahkan. Lebih beruntung bagiku, Meng Kongchan berbalik setengah badan, lengannya menyentuh Hua Fuchen. Mau minum? Ayo, Hua Fuchen langsung menjawab, melangkah pergi. Kata-katanya yang singkat terdengar sedikit serak. Meng Kongchan berbalik untuk menyapa Hua Qingying, tetapi mendapati sosok hijau itu telah pergi dengan tenang. Bayangan bambu bergoyang, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan hanya mereka berdua yang tersisa, masih berpelukan erat. Suami, suami, ada apa? Tidak ada, dia menyandarkan kepalanya di dadanya. Suaranya lembut dan manis. Aku hanya ingin memanggilmu begitu. Yun Che terkekeh, dia mengeratkan pelukannya pada gadis yang telah bergegas menghampirinya dengan segala cara. Tidak, kontrak pernikahan telah ditandatangani, upacara telah selesai, dan dia sekarang adalah istri sejatinya. Kita adalah suami istri, dengan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk dihabiskan bersama dan saling memanggil. Aku hanya takut setelah beberapa dekade atau abad, kau akan bosan memanggilku begitu. Aku tidak akan bosan. Suara lembut Hua Caili terdengar sangat tegas, kata, suami. Bukan hanya panggilan untukmu, tetapi juga pengingat setiap kali kau adalah suamiku, dan setiap kali aku sangat bahagia. Aku tidak akan pernah bosan. Yun Che perlahan menengadahkan kepalanya, sensasi geli dan gemetar menyebar dari jiwanya ke tubuhnya. Pada saat ini, gadis dalam pelukannya bergerak, dan kemudian dia merasakan pengencangan di pinggangnya. Tanpa sadar ia menunduk dan menyadari bahwa Hua Caili telah mengikatkan selempang seputih giok di pinggangnya. Ia menggenggam tangan Hua Caili yang seputih salju. Jari-jarinya menyentuh selempang di antara jari-jarinya. Mata Hua Caili melengkung membentuk senyum.
Ujung jarinya dengan lembut mengaitkan jari-jarinya kembali. Sekarang aku adalah istrimu. Tentu saja aku harus mengurus pakaian dan kehidupan sehari-harimu. Ini adalah selempang yang kubuat sendiri untukmu beberapa waktu lalu. Ini pertama kalinya bagiku. Mungkin tidak terlalu cantik, tapi kau tidak boleh tidak menyukainya. Pikirannya jernih dan sederhana. Selempang yang telah ia buat untuknya melambangkan pengikatan tubuh dan jiwanya dengan erat kepadanya. Sejak saat itu, dengan setiap langkah yang diambilnya, selempang yang terbuat dari hatinya itu akan dengan lembut menarik pinggangnya, seolah-olah terus-menerus dan lembut memegang pakaiannya untuknya. Energi pedang mengalir di dalam selempang itu, jelas ditenun oleh Hua Caili dengan niat pedang, membimbing benang giok sedikit demi sedikit. Apakah itu indah atau tidak, sama sekali tidak penting. Karena setiap helai benang mengandung hati seorang gadis muda yang paling murni dan polos. Yunce tersenyum dan berkata, selempang yang ditenun sendiri oleh Kylie ini adalah harta karun yang unik di dunia. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Sepertinya ada beberapa tulisan di atasnya. Aku tidak bisa melihatnya sekarang. Di tengah gumaman Kylie yang sedikit malu dan gugup, Yunce sudah mengambil selempang itu dan membukanya. Kata-kata yang diam-diam disembunyikan gadis itu di dalam lukisannya muncul dalam penglihatan Yunce. Lukisan itu menyimpan kerinduan akan awan. Hatiku dipenuhi emosi, merindukan Yun yang kucintai. Lukisan itu mengikat mimpiku pada debu, tahun demi tahun, terikat pada cahaya awan. Cobaan lukisan di lautan berkabut tak ada habisnya. Hatiku lembut, aku mencintai luasnya awan. Air mata menodai bab-bab dalam lukisan di alam baka. Aku bersukacita bersama awan, aku berduka bersama awan. Lukisan itu menjanjikan 3 kehidupan, hidup dan mati bersama di alam awan. Semua kasih sayang yang mendalam di dunia ini kuberikan kepada lukisan itu. Aku tak akan pernah gagal, hanya Yun yang kucintai. Setiap kata menyentuh matanya dan menyentuh hatinya, menyebabkan penglihatan Yunce sedikit kabur. Hanya dalam beberapa lusin kata, setiap kalimat adalah lukisan cinta, setiap kalimat adalah kerinduan akan awan. Hua Caili menutupi wajahnya dengan tangannya, suaranya bergetar karena malu. Awalnya aku ingin suamiku mengetahuinya secara tidak sengaja. Wah, hahaha, Yunce tertawa terbahak-bahak, mengencangkan ikat pinggangnya di pinggang. Kemudian dia dengan lembut meletakkan tangannya di punggung tangan Hua Caili, mengusap wajahnya yang memerah dengan lembut menggunakan tangannya yang seputih salju. Jadi Cailiku ternyata bisa diam-diam menulis puisi cinta. Cahaya pagi yang redup seketika berubah menjadi matahari terbenam yang berkilauan tanpa batas. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Rasa malunya berubah menjadi senyum nakal. Ini, bukankah semua ini hal-hal yang kupelajari dari suamiku? Dariku. Yunce terkejut. Alis Hua Caili melengkung membentuk senyum. Dia menggulung lengan kirinya dan mengeluarkan ikat pinggang hitam yang biasanya dia lilitkan di lengan kirinya. Yunce langsung mengenalinya. Itu adalah ikat pinggang hitam yang dia tinggalkan setelah melarikan diri ketika dia bertemu Hua Caili di laut berkabut, untuk membuatnya menyerah. Di atasnya terdapat kata-kata yang telah dia cap dengan energi cahayanya yang mendalam. Bertemu saja sudah merupakan berkah. Mengapa menghabiskan sisa hidupku merindukanmu? Kali ini giliran Yunce yang tersipu. Ekspresinya malu. Kau masih menyimpannya. Hua Caili mundur, seolah takut dia akan tiba-tiba merebutnya. Dia melilitkan kembali ikat pinggang itu di lengannya. Tersenyum tanpa henti. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan suamiku. Tentu saja aku akan menyimpannya dengan hati-hati. Di masa depan, jika suamiku membuatku marah, aku akan mengeluarkannya dan membacakan kata-kata di atasnya kepada suamiku. Dan anak-anak kita di masa depan. Hehe. Yunce mengangkat tangannya ke dahinya. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah membuat Cailiku marah lagi. Tawa ringan gadis itu bergema di hutan bambu. Jernih dan merdu. Dan terbawa jauh oleh angin sepoi-sepoi. Hua Fuchen minum cangkir demi cangkir. Ia sama sekali tidak menahan mabuknya. Hingga wajahnya memerah. Matanya berkabut. Dan tekanan di sekitarnya perlahan menghilang. Kehilangan keagungannya yang biasa. Dan mendapatkan sedikit kesedihan dan kerentanan seorang ayah biasa. Meng Kongchan tidak mencoba membujuknya, tetapi minum bersamanya cangkir demi cangkir, sambil berkata, aku tahu kau tidak akan menerima dan melepaskannya begitu saja. Hua Fuchen menggelengkan kepalanya, menatap Meng Kongchan. Tapi kau begitu tenang. Lagi pula, nama di kontrak pernikahan itu bukanlah Meng Jianyuan, tetapi Yunce. Kau sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun, yang sangat tidak seperti dirimu. Meng Kongchan tersenyum tipis. Jika itu 100 tahun yang lalu, aku tidak akan pernah mengizinkannya, apapun yang terjadi. Tapi aku telah kehilangannya, dan aku telah menderita selama 100 tahun penuh. Ia menuangkan secangkir anggur lagi untuk Hua Fuchen. Mimpi buruk itu telah berakhir, tetapi luka di jiwanya tetap ada.
Aku sudah bersyukur kepada surga bahwa Yuaner telah kembali dengan selamat. Adapun sisanya, selama dia adalah Yuaner, apa bedanya apa namanya? Lagi pula, senyumnya tidak menunjukkan sedikit pun kepahitan yang dipaksakan. Hanya rasa syukur dan sukacita yang mendalam. Pertumbuhan dan pencapaian Yuaner benar-benar kejutan yang tak pernah berani kubayangkan. Ini adalah hadiah dari gurunya, yang diperolehnya sendiri, dan Yunce lah yang bertemu Kylie dan jatuh cinta padanya, bukan Meng Jianyuan. Jadi, apa salahnya menulis Yunce di kontrak pernikahan? Hua Fuchen menatap Meng Kongchan lama sekali, lalu mengambil cangkir anggurnya dan membenturkannya dengan keras ke cangkirnya. Saudara Meng, kata-katamu tepat. Kita berdua kehilangan sesuatu, tetapi aku menjadi cemas dan tidak aman. Ragu-ragu dan takut tragedi serupa akan terulang kembali. Dalam hal ini, aku malu pada diriku sendiri. Meng Kongchan membenturkan cangkirnya ke arahnya. Ia ingin mengatakan bahwa Hua Fuchen tidak perlu menyangkal dirinya sendiri, karena kehilangan dan mendapatkan kembali menciptakan luka emosional yang sama sekali berbeda. Tetapi kata-kata itu sudah di ujung lidahnya, dan ia takut menyentuh lukanya. Jadi ia hanya bisa membenturkan cangkirnya dengan keras ke arahnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Cangkir anggur itu berbunyi pelan saat jatuh ke tanah. Hua Fuchen tiba-tiba bertanya, apa rencanamu mengenai guru tua? Ekspresi Meng Kongchan sedikit mengeras. Anggur di matanya tampak sedikit menghilang. Ia perlahan menjawab, aku bermaksud pergi ke kerajaan ilahi Shenluo untuk berbicara dengan guru tua secara langsung. Hua Fuchen terdiam, dan setelah beberapa tarikan napas, perlahan berkata, belum genap 3 bulan sejak kau kembali dari Tanah Suci. Bukankah itu agak terlalu terburu-buru? Meng Kongchan menghela napas pelan. Itulah yang kita pikirkan sebelumnya. Selalu menginginkan waktu penyangga yang cukup. Selalu menunggu apa yang disebut kesempatan terbaik, tetapi kau telah melihat hasilnya. Hua Fuchen tetap diam. Kita paling mengenal guru tua itu. Mengingat masa lalu, rasa melankolis yang mendalam muncul di wajah Meng Kongchan. Dia memiliki temperamen yang paling garang, tetapi dia juga yang paling jujur. Mungkin, bahkan jika dia menjadi Dewa Jueluo, dia akan tetap seperti saat muda. Biarkan dia melampiaskan amarahnya, dan itu sudah cukup. Ruang itu menjadi sunyi, dan keduanya terdiam sejenak. Setelah keheningan yang panjang, Hua Fuchen tampaknya telah mengambil keputusan, aku akan pergi bersamamu. Meng Kongchan menggelengkan kepalanya. Jika kita pergi berdampingan, di mata orang tua itu tidak akan berbeda dengan bergabung untuk memberikan tekanan, yang akan menjadi bumerang dan kontraproduktif. Hua Fuchen tidak membantah. Meng Kongchan melanjutkan, aku akan mengungkapkan ketidakberdayaanmu, rasa bersalahmu, dan penyesalanmu kepadanya. Atau, kau bisa memberiku sebuah tanda yang akan menyentuhnya. Dengan cara ini, satu orang dan satu barang mungkin yang terbaik. Hua Fuchen merenung sejenak, lalu mengeluarkan rumbai pedang dengan cahaya ungu samar dari lengan bajunya. Rumbai pedang itu bertekstur kasar, seolah-olah dibuat asal-asalan, tetapi terawat dengan baik. Saat cahaya ungu mengalir, ia membawa aura misterius yang samar dan juga mengandung jejak waktu. Dulu, ketika guru tua pertama kali berhasil memburu binatang jurang penghancur ilahi dengan kekuatannya sendiri, ia menggunakan kristal jurang dan sisa tulangnya untuk membuat rumbai pedang ini untukku sebagai kebanggaan. Sungguh kasar dan biasa saja. Sungguh menakjubkan aku masih menyimpannya sampai hari ini. Meng Kongchan mengambil rumbai pedang itu dan tersenyum. Berkata, jelek, tapi setidaknya ini rumbai pedang yang utuh. Yang dia berikan padaku dulu hanyalah setengah cambuk. Katanya sebagian besar tulang binatang jurang itu sudah berkarat, dan tidak mungkin untuk menyatukannya, terima atau tidak. Keduanya saling memandang dan tertawa, lalu menghela napas bersamaan. Tanpa mereka sadari, lebih dari 10.000 tahun telah berlalu. Suami, apakah kau masih menyimpan mutiara panjang umur yang kuberikan padamu? Ini adalah kali kesekian Hua Caili memanggil suami hari ini. Tentu saja, itu sesuatu yang lebih penting daripada hidupku. Namun, jawaban Yunce membuat wajah Hua Caili mengeras, dan dia dengan sungguh-sungguh memperingatkannya, tidak, di dunia ini, tidak ada yang lebih penting daripada hidupmu. Baiklah, Yunce menyerah. Keselamatanku adalah hal terpenting di dunia. Tidak seorang pun dapat menyakiti sehelai rambut pun di kepalaku. Hehe, itulah suamiku yang baik. Sesampainya di istana Hua Caili, dia berbalik setengah badan. Senyum misterius namun penuh harap menyebar di wajahnya yang sangat cantik. Lianzi dan Bi telah menyiapkan banyak pakaian luar yang indah dan mewah untukku baru-baru ini. Tetapi aku belum memakainya. Karena aku ingin memakainya agar suamiku bisa melihatnya terlebih dahulu. Aku akan berganti pakaian untuk suamiku sekarang juga. Yunce menopang dagunya di tangannya. Wajahnya serius. Karena kita suami istri, wajar jika suamimu membantumu berganti pakaian. Tidak, Lianzi dan Bi masih di sini.
Hua Caili menegur dengan ringan, lalu berlari pergi sambil tertawa. Rok yang melambai, berkilauan dengan cahaya seperti pedang, membentuk lengkungan lembut dan halus di belakangnya. Ujung roknya sedikit berkibar, membawa hembusan angin yang membawa aroma pedang dan wangi yang lembut. Yunce menatap sosoknya yang menjauh, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Dalam keheningan, dia tiba-tiba berbicara, "Li Su, apakah kau tidak ingin mengatakan sesuatu?" Suara Li Su terdengar, "Pikiranmu terlalu kacau, aku tidak seharusnya berbicara." Yunce menghela napas perlahan. Suaranya lemah. Apa saja tidak apa-apa. Di hutan bambu, momen-momen emosi berbahaya yang singkat itu telah menusuk sarafnya. Muncul kembali berulang kali hingga saat ini. Dia perlu mengalihkan perhatiannya. "Apa yang kau lakukan pada Meng Kongchan?" Li Su tiba-tiba bertanya. "Apakah kau memicu petunjuk yang kau tinggalkan di lautan jiwanya saat itu?" "Ya," jawab Yunce. "Kesempatan berharga seperti itu, sekali digunakan, akan hilang selamanya dan tidak akan pernah terulang lagi. Kurasa kau pasti telah menggunakannya sepenuhnya." Li Su jelas telah merenungkan pertanyaan ini. Kau tidak akan menyuruhnya bertarung sampai mati dengan Raja Dewa tertentu, sehingga memicu konflik antara dua kerajaan ilahi." Yunce tersenyum tak berdaya. "Jika memang demikian, mengapa aku harus bersusah payah seperti itu? Itu, bagaimanapun, hanyalah petunjuk, bukan kendali mutlak. Dan Meng Kongchan, bagaimanapun, adalah Raja Dewa tanpa mimpi, orang terkuat di 6 kerajaan ilahi dalam hal jiwa ilahi. Perubahan kognitif yang disebabkan oleh reaksi balik instan dari jiwa iblis nirvana sudah merupakan batas kekuatan dari secuil jiwa kaisar iblis itu. Petunjuk yang ditinggalkan oleh kekuatan residual adalah kekosongan dalam jiwa ilahi yang dapat kutulis secara diam-diam, tetapi isi yang dapat kutulis sangat terbatas. Setidaknya, itu tidak boleh sesuatu yang membutuhkan pertimbangan cermat, atau sesuatu yang mudah menyentuh tali jiwa, dan tidak boleh terlalu bertentangan dengan pemahamannya yang ada. Jika tidak, itu akan dengan mudah membangkitkan kewaspadaannya, sehingga menyebabkan semua upaya menjadi sia-sia. Bukankah ini terlalu bertentangan dengan pengetahuan yang sudah ada? Suara Li Su penuh dengan keterkejutan. Lalu, apa gunanya? Tentu saja berguna. Mata Yunce sekali lagi terfokus dengan cahaya gelap dan iblis. Misalnya, ini bisa membuatnya mengingat beberapa hal yang harus dia lakukan. Petik 2 titik. "Apa maksudmu?" Li Su tampak semakin bingung. Yunce berpikir sejenak dan menjelaskan kepadanya. "Jika kaulah yang menerima sugesti itu, jika saat ini, pikiran untuk membunuhku tiba-tiba muncul di benakmu, kau akan langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan jiwamu. Karena dalam pemahamanmu yang normal, kau dan aku saling bergantung, dan tidak mungkin kau ingin membunuhku." Petik 2. Tetapi, jika pikiran yang muncul saat ini mendorongku untuk terus mencoba memahami teknik pedang pembunuh surga, kau tidak akan secara tidak beralasan mencurigai bahwa pikiran ini adalah sugesti eksternal dari kedalaman jiwamu. Lalu, berdasarkan saran yang berhasil ini, saran tambahan lainnya akan mengikuti dengan sendirinya. Li Su tampak sedikit mengerti, dan dia bertanya, "Lalu, apa saran yang kau berikan kepada Meng Kongchan?" "Saran yang tampaknya kecil seperti itu, mungkinkah benar-benar sesuai keinginanmu?" "Ya." Yunce mengalihkan pandangannya ke cakrawala yang jauh. Setelah meninggalkan kerajaan ilahi Zetian, dia tidak akan kembali ke kerajaan ilahi Zimeng, tetapi akan pergi sendirian ke kerajaan ilahi Shenluo. Dengan tanda yang diberikan oleh Dewa Huaxin, di dalam ruang utama istana, gemerincing lembut Liontin Giok dan gemerisik jubah diiringi oleh desahan terkejut Hualianzi sesekali. Waktu seolah melambat, bahkan secara halus membimbing pikiran Yunce yang kacau. Beberapa saat kemudian, Hualianzi dengan lembut mengangkat tirai ruang utama, dan Hua Caili perlahan melangkah keluar. Dalam sekejap, semua kemegahan halaman istana memudar, bahkan cahaya pedang yang memenuhi langit kerajaan ilahi Zetian, seperti cahaya bintang, menjadi latar belakang yang redup. Sebuah gaun hitam putih terlihat, bahannya tampak seperti ditenun dari semacam sutra giok, berkilau seperti krim yang mengeras, setipis sayap jangkrik. Dengan hembusan angin lembut, gaun itu tampak berkilauan dan bergoyang, seperti kunang-kunang yang menari di bawah sinar bulan, memancarkan aura yang halus. Gaun itu dihiasi dengan ornamen giok berbentuk bintang dan masih diukir dengan pola pedang, tetapi tidak memiliki aura pedang yang berat dan dingin. Sebaliknya, gaun itu memancarkan kilauan pedang yang lembut, indah, dan halus, seperti sungai bintang yang mengalir. Gaun itu mempertahankan kemurnian surgawi yang pantas untuk seorang dewi, tetapi memiliki kelembutan dan kelincahan masa muda yang lebih besar, karena gaun ini bukan untuk latihan pedang, melainkan hanya untuk orang yang dicintainya. Hua Caili, dengan lembut ditopang oleh Hualianzi, berjalan perlahan ke arah mereka. Rambut hitamnya diikat longgar, dihiasi dengan jepit rambut giok dari lemak domba.
Kepala jepit rambut itu diukir menyerupai pedang kecil dan dihiasi dengan manik-manik giok kecil. Saat dia berjalan, manik-manik itu bergoyang lembut, menghasilkan suara merdu seperti pedang yang ringan. Langkahnya lambat dan ringan, seolah takut mengganggu citra yang dia tampilkan kepada kekasihnya. Sedikit rona merah muncul di pipinya yang seperti bulan, rona malu seorang wanita yang berdandan untuk kekasihnya. Sedikit rasa waspada dan antisipasi terpancar di matanya. Tatapan indahnya tertuju pada Yunce. Bayangannya memenuhi hatinya, seolah ia ingin mengukir seluruh penampilannya ke dalam jiwanya. Yunce menatap, terstunet, pikiran-pikiran kacau yang sebelumnya menghantuinya lenyap untuk waktu yang lama. Ia merasa seolah sesuatu telah dengan lembut menarik kedalaman jiwanya. Ekspresi linglungnya seketika melenyapkan rasa takut gadis itu. Bibirnya melengkung membentuk senyum gembira, dan saat senyumnya mekar, seolah cahaya indah yang tak berujung telah dengan lembut menyentuh hatinya, bergelombang keluar dalam gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Ia melepaskan tangan Hualianzi dan perlahan berjalan menuju Yunce. Dengan setiap langkah, roknya bergoyang lembut, dan dengan setiap goyangan, susunan bintang dan pola pedang yang berkilauan dan padat muncul diam-diam, lalu menghilang lagi dalam riak yang tersisa, seperti galaksi yang menakjubkan dan mengalir abadi yang terbentang di dalam gaun dan keanggunannya. Bahkan saat ia semakin dekat, hingga napasnya dipenuhi dengan aromanya, ia tetap tak bergerak, terdiam dalam kebingungan. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah, terlalu tidak nyata. Mimpi yang akan hancur berkeping-keping selamanya hanya dengan sentuhan ringan. Suami, apakah aku tampan? Dia sedikit memiringkan kepalanya. Matanya berkerut karena antisipasi dan kelembutan. Ekspresi Yunce saat itu memberinya jawaban yang paling gembira dan memuaskan. Sapaannya membuat Hualianzi di belakangnya terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangannya. Yunce membuka mulutnya, dan setelah sekian lama, akhirnya dia menemukan suaranya, cantik. Dua kata yang akan dianggap sebagai pujian di dunia biasa, tetapi di depan Hua Caili saat ini, kata-kata itu hanya menyampaikan ketidakberdayaan dan kepucatan. Dia adalah dewi pertama jurang yang terkenal di dunia, seorang wanita legendaris yang telah mengumpulkan semua kemegahan jurang. Dan ketika dia dengan rela mengungkapkan semua kecantikannya, apa yang dia tampilkan adalah mimpi surgawi yang begitu indah sehingga seharusnya tidak ada di jurang gelap ini. Tetapi justru dua kata yang luar biasa kering inilah yang membuat senyum Hua Caili semakin cerah. Ia melangkah setengah langkah ke depan, hampir menyentuh dada Yunce, mengangkat tangannya. Ujung jari seputih gioknya dengan lembut menyentuh ikat pinggang di pinggangnya. Lalu dengan lembut menangkup pipinya, matanya yang mendongak menatapnya dengan penuh kekaguman. Dulu, aku tidak akan pernah bahagia karena pujian orang lain atas penampilanku. Tetapi sekarang, aku sangat bersyukur. Karena suamiku adalah yang paling tampan, paling harum, yang terbaik dalam segala hal, dan aku pasti cukup baik untuk layak baginya. Kata-kata cinta gadis itu lembut dan lugas, namun mengandung kekaguman yang hampir tulus. Setiap kata seolah berasal dari kedalaman jiwanya, terintegrasi ke dalam kehidupan ini. Yunce hampir tanpa sadar mengangkat tangannya, dengan lembut menutupi punggung tangannya yang menangkup pipinya. Matanya sangat dekat, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas setiap sinar bintang di dalamnya, seolah-olah Bima Sakti telah hancur dan dituangkan ke dalamnya, bergelombang dengan cahaya yang menyilaukan dan berkilauan. Matanya, sedikit terangkat di sudutnya, diwarnai dengan rona merah samar, seperti matahari terbenam yang kabur, memberinya kelembutan yang halus dan daya tarik yang memikat yang hanya dia yang bisa melihatnya. Kylie, gumamnya lembut, ujung jarinya menyusuri ujung jarinya, dengan lembut menekan telapak tangannya ke pipinya. Bertemu denganmu di kehidupan ini, betapa beruntungnya aku. Jari-jari Hua Kylie berputar, menyentuh bibirnya, membungkam kata-katanya, setengah malu, setengah sungguh-sungguh. Dia berkata, aku bilang, aku jelas lebih beruntung. Yunce tersenyum tipis. Tangannya meluncur ke bawah untuk memeluk pinggang rampingnya. Gerakannya seringan menangkap kelopak bunga yang jatuh dari Bima Sakti. Dia menariknya lebih dekat, sampai dahi mereka bersentuhan lembut, lalu memberinya ciuman yang sangat ringan di bibir. Begitu ringan, seolah takut membangunkan sesuatu, atau seolah menggunakan momen pengabdian ini untuk membubuhkan tanda yang tak terhapuskan pada mimpi indah yang tidak nyata ini di jiwanya. Memem, gumam gadis itu pelan. Lalu dengan lembut menyandarkan kepalanya di dada Yunce, mengeluarkan suara lembut seperti anak kucing. Lianzi masih di sini. Tiba-tiba terbangun dari mimpi. Hua Lianzi secara naluriah berteriak dengan suara gugup. Aku tidak melihat apapun. Ah, kata-kata itu keluar dari bibirnya saat ia menyadari seharusnya tidak berbicara. Dan ia buru-buru menutupinya dengan tangannya, terjebak di antara dua pilihan sulit. Yunce tidak berbicara lagi, tetapi perlahan-lahan mengencangkan cengkeramannya. Tanpa sepengetahuan siapapun, tangannya, yang tadi melingkari punggung Hua Caili, mengepal, ujung jarinya menekan dagingnya,
mengeluarkan tetesan darah. Baru saja, apa yang muncul di hatinya jelas adalah ketakutan akan kehilangan. Begitu jelas, begitu menusuk, seperti ketakutan akan mimpi indah yang hancur. Tapi, itu pada akhirnya hanyalah mimpi. Itu hanya bisa menjadi mimpi. Dan dia adalah Yunce, tidak. Dia adalah Kaisar Awan, yang dibebani dengan takdir tanah airnya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah menghancurkan mimpi indah itu dengan tangannya sendiri, betapapun menyakitkannya. Dia sama sekali tidak bisa menyerah. Sama sekali, tidak, kakak. Sudah waktunya latihan pedang hari ini. Ah, sebuah suara gadis yang jernih dan cerah tiba-tiba terdengar. Yunce mengalihkan pandangannya dan melihat seorang gadis berbaju putih memegang kotak pedang. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Yunce, dia menundukkan kepalanya dengan panik, bingung harus berbuat apa. Hua Caili bangkit dari pelukan Yunce, tersenyum lembut. Bibi bilang bahwa selama 3 tahun ke depan, aku bisa hidup santai dan tidak perlu berlatih ilmu pedang. Ah, ya, Hua Bi mendongak dengan terkejut, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Aku mengerti, kakak. Namun, Hua Caili mengubah nadanya. Aku bilang pada Bibi bahwa hanya 3 bulan yang dibutuhkan. Karena aku perlu berlatih ilmu pedang lebih keras dari sebelumnya untuk melindungi suamiku. Di puncak Eden Cloud, pipinya basah oleh air mata. Dan sumpah yang diucapkannya di depan semua orang bukanlah sekadar janji kosong, melainkan terukir dalam keyakinannya. Di depan orang lain, dia selalu memanggil, suami, tanpa ragu. Sama sekali mengabaikan betapa kuatnya 2 kata sederhana itu memengaruhi hati dan jiwa orang lain. Tak diragukan lagi. Mata Hua Bi langsung melebar. Bibir merah mudanya sedikit terbuka. Dan dia terdiam beberapa saat sebelum buru-buru menjawab. Tuanku, katanya sambil menggenggam tangan Yunce, ketika Anda pertama kali tiba, Anda menghadapi wujud Dewa Bapa yang paling ganas dan menakutkan. Saya bahkan tidak sempat menunjukkan kerajaan ilahi Zetian kepada Anda dengan jeda elo. Jadi mari kita menebusnya mulai hari ini. Aku ingin setiap tempat yang pernah kukunjungi memiliki bayangan tuanku, hehe. Dia membawa Yunce pergi. Tertawa dan bercanda, meninggalkan Hua Lianzi dan Hua Bi saling menatap, tidak yakin bagaimana harus bereaksi untuk waktu yang lama. Kerajaan ilahi Zetian, koridor niat pedang, formasi pedang tergantung di langit, seperti bima sakti terbalik, memantulkan cahaya pedang yang kadang terang, kadang berbintik-bintik. Yunce dan Hua Caili, bermandikan cahaya pedang, berjalan berdampingan di sepanjang koridor, mendengarkan ceritanya satu demi satu tentang leluhur Zetian. Koridor niat pedang diukir dengan tanda pedang leluhur pedang masa lalu, ahli pedang, dan ahli dewa. Setiap tanda pedang berisi kebenaran dao pedang yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya kultivator Zetian datang setiap hari untuk melihat dan memahaminya. Lihat, itu bekas pedang yang ditinggalkan Bibi. Seperti yang diharapkan dari Bibi, bahkan bekas pedangnya pun begitu indah. Meskipun hanya bekas pedang yang panjang dan sederhana, itu tampak jelas mengungkapkan permainan pedang Hua Qingying yang dingin dan tajam ketika dia mengayunkan pedangnya. Setiap gumpalan niat pedang yang dilepaskan dari bekas itu seperti cahaya es yang terkondensasi dari bagian terdalam cahaya bulan. Kapan aku akan sekuat Bibi? Aku selalu dilindungi oleh suamiku. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa melindunginya. Dia merindukannya, memimpikannya, dan mendambakannya. Tampaknya tidak menyadari tatapan tak terhitung banyaknya yang tertuju padanya dari sekitarnya. Koridor niat pedang ini adalah salah satu tempat yang sering dikunjungi Hua Caili di waktu luangnya dari kultivasi. Dan dengan demikian, banyak kultivator dari alam surgawi yang datang untuk memahami niat pedang cukup beruntung untuk melihatnya. Tidak ada yang berani menyinggungnya atau mendekatinya, tetapi beberapa orang dengan status yang relatif tinggi dapat memberi hormat dari jauh, dan dia akan selalu merespons dengan lembut. Namun hari ini, koridor niat pedang terasa sunyi mencekam. Satu persatu, para master pedang menatap kosong atau terdiam karena takjub, bahkan murid-murid berpangkat tinggi dari Yang Mulia Pedang, dan bahkan pangeran dan putri kekaisaran, tidak mendekat untuk menyapanya, dan beberapa bahkan lupa mengeluarkan suara. Di masa lalu, mereka sering secara pribadi memanggil Dewi Pedang Zetian, Dewa Pedang Kecil, karena dia tidak hanya memiliki kecantikan yang melampaui Dewa Pedang di masa jayanya, tetapi juga secara bertahap memperoleh sikap menyendiri dan ketidakpedulian Dewa Pedang. Namun sekarang, Dewi Pedang Zetian di hadapan mereka bukanlah jubah pedang sederhana dan elegan dari Dewi yang mereka kenal, melainkan gaun yang sangat indah dan seperti mimpi, seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi. Setiap langkah yang diambilnya diiringi oleh cahaya bulan yang berkilauan, wajah dan ekspresinya yang seperti giok sepenuhnya dilembutkan oleh daya tarik yang lembut dan menawan, tanpa jejak sedikit pun dari sikap Dewi yang biasanya menyendiri dan mulia. Senyum tipis selalu menghiasi bibirnya, dan matanya, yang awalnya seperti bulan yang dingin,
kini melengkung menjadi 2 bulan sabit yang dilebur oleh air musim gugur, menatap tanpa berkedip pada pria di sampingnya. Saat pria itu berbicara, ia menatap bibirnya. Saat pria itu mendengarkan, ia menatap matanya. Mata mereka, yang diterangi oleh cahaya pedang, menyimpan kelembutan yang belum pernah dilihat siapapun yang hadir sebelumnya. Kelembutan yang begitu lembut hingga hampir kental. Sosoknya tetap menempel erat, bersandar padanya, tak pernah goyah, tak menyadari semakin banyaknya tatapan di sekitar mereka. Seolah-olah ia, dengan sengaja, tanpa ragu, menyatakan kepada dunia bahwa semua kecantikannya, semua hatinya, milik orang di sampingnya. Dentang, pedang seorang pendekar pedang terlepas dari genggamannya, jatuh dengan dentang yang memekakkan telinga, tetapi ia tetap tak menyadarinya. Tak seorang pun di sekitar menoleh. Mata mereka tertuju pada kedua sosok yang berjalan berdampingan hingga mereka perlahan menghilang ke dalam cahaya pedang yang memudar. Rasanya seperti mimpi. Mimpi di mana Dewi Surgawi begitu cantik hingga hampir seperti makhluk halus. Bahkan kekaguman yang tenang pun terasa seperti penodaan. Dulu, ketika luka yang mengancam jiwa itu kambuh, rasa sakitnya sangat hebat. Setiap bagian tubuhku sakit. Bibiku akan memelukku erat-erat, dan ayahku akan sangat kesakitan hingga wajahnya tampak berubah. Aku sering berpikir, hidup itu sangat menyakitkan. Aku menderita, dan aku juga menyebabkan bibiku dan ayahku kesakitan. Untuk menyelamatkanku, ayahku harus berulang kali mengorbankan dirinya dan menanggung rasa sakit yang luar biasa. Saat itu, aku berusaha keras untuk bertahan, untuk terus hidup, terutama karena aku tidak ingin bibiku menyesal, dan aku tidak bisa menyia-nyiakan usaha ayahku. Di ujung koridor niat pedang, Hua Caili berhenti, lengannya melingkari pinggang Yunce, matanya yang indah tampak berkaca-kaca. Melihat ke belakang sekarang, aku sangat bodoh. Karena hidup itu sungguh indah. Aku ingin menjalani hidup dengan penuh semangat, hidup bersama suamiku untuk waktu yang sangat lama, cukup lama hingga bayangan kita tertinggal di setiap sudut dunia ini. Yunce mengangkat tangannya, dengan lembut mengelus rambut hitamnya yang bermandikan cahaya pedang, dan dengan lembut menjawab dengan satu kata, baiklah. Dia menggunakan hidupnya, tubuhnya, jiwanya, menggunakan segala cara untuk memenangkan hatinya yang murni dan tanpa celah, bahkan yang putus asa. Semakin teguh kasih sayangnya padanya, semakin sukses dia. Tapi, tidak ada, tapi, suami, panggilan lembutnya bergema di telinganya untuk kesekian kalinya hari ini. Dan kali ini, lebih lama dari sebelumnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, bibirnya hampir menyentuh telinganya. Beberapa helai rambut yang tak beraturan terlepas dari belakang telinganya, menempel di lehernya yang panjang dan putih, dan menjuntai hingga tulang selangkanya, membentuk lekukan samar yang memikat di kulitnya yang sudah seputih giok. Aku ingin kembali ke kamar tidur kita. Hari ini seharusnya dianggap sebagai malam pernikahan kita. Jadi, apapun yang suamiku inginkan, tidak masalah bagiku. Suaranya semakin lembut, hingga hampir tak terdengar, dan Ransia membenamkan wajahnya di bahu Yunce, tak berani menatap matanya untuk waktu yang lama. 297.000 kata dihilangkan di sini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Yunce duduk tegak dan rapi di sofa. Hua Caili berlutut di belakangnya, memegang sisir giok yang halus di tangannya, dengan hati-hati memegang sehelai rambut panjangnya yang agak berantakan. Jelas, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia mengikat rambut seseorang, dan gerakannya yang hati-hati dan canggung dipenuhi dengan semacam kesalehan, seolah-olah ia sedang melakukan ritual yang harus dilakukan oleh seorang istri baru. Ia akan berhenti sejenak setelah setiap sisiran, dengan hati-hati memeriksa rambut sebelum berani menyisirnya untuk kedua kalinya. Yunce tidak mendesaknya, tetapi hanya menutup matanya, membiarkan kehangatan ujung jarinya menyentuh rambutnya berulang kali. 1/4 jam penuh berlalu sebelum Hua Caili akhirnya meletakkan sisir giok itu. Kemudian, ia mencondongkan tubuh dari belakang, menyandarkan dagunya yang seputih giok di bahu Yunce, dan diam-diam melirik karya agungnya. Lalu, seperti kucing yang puas, ia melengkungkan matanya yang indah, seperti yang diharapkan dari suamiku. Kau adalah pria paling tampan di dunia dari setiap sudut. Pria lain digambarkan sebagai pria seperti giok, tetapi suamiku benar-benar tak tertandingi. Yunce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kau hampir memujiku sampai-sampai aku menjadi langka di surga dan tak tertandingi di bumi. Itu benar. Hua Caili memiringkan kepalanya, mencoba membuat nadanya serius. Mulai sekarang, hanya aku yang bisa menyisir dan mengikat rambutmu. Tidak ada wanita lain yang boleh menyentuhnya, bahkan ketiga pelayan pribadimu pun tidak. Baiklah, aku akan mengingatnya. Yunce menjawab dengan patuh. Hehe, kita harus pergi dan memberi hormat kepada Dewa Ayah. Di paviliun pedang Yixin, Hua Fuchan dan Meng Kongchan hadir, tampaknya menunggu mereka. Junior Yunce datang untuk memberi hormat kepada kedua yang mulia senior.
Yunce belum selesai memberi salam ketika Hua Fuchen dengan santai menyela. Yang mulia, senior. Yunce sedikit terkejut, lalu membungkuk lagi dan dengan hormat memanggil, ayah mertua. Hua Fuchen mengangguk sedikit, lalu akhirnya memperlihatkan senyum tipis. Tetapi seketika itu juga, tatapan Meng Kongchan yang sangat tidak ramah menusuk wajahnya. Aku bahkan belum bisa membuatnya memanggilku, ayah dewa, selama ini. Dan kau sudah menjadi ayah mertua. Di samping Yunce, Hua Caili melangkah maju, tersenyum cerah, dan berkata, salam, ayah. Salam, ayah mertua. Meng Kongchan langsung gembira, wajahnya memerah, dan kesedihannya sebelumnya lenyap sepenuhnya. Anak baik, Caili. Mulai sekarang, kau adalah separuh putriku, putri Meng Kongchan. Jika ada yang berani mengganggumu, beritahu saja ayah mertuamu. Siapapun itu, jika mereka berani mengganggu putriku, aku akan membalikkan langit. Hua Caili tersenyum dan berkata, aku punya dua ayah terbaik di dunia, jadi tidak ada yang berani menggangguku. Hahaha, Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, lalu menepuk bahu Hua Fuchen. Kakak Fuchen, aku sudah memberitahumu hal paling menakjubkan yang pernah kau lakukan. Baiklah, cukup omong kosong ini. Hua Fuchen menepis tangannya, lalu menoleh kepadanya dengan serius dan berkata, meskipun tidak ada upacara pernikahan dan tidak ada undangan dari seluruh dunia, mereka tetap pengantin baru. Apakah kau benar-benar tidak akan tinggal sedikit lebih lama? Yunce mendongak, terkejut. Senior, apakah Anda sudah akan pulang? Apakah ada sesuatu yang besar terjadi di pihak Zimeng? Meng Kongchan menggelengkan kepalanya. Senyum lega terpancar di wajahnya. Ini bukan tentang Zimeng. Tatapannya perlahan menyapu mereka berdua. Dan dia menghela napas pelan. Sebelumnya, rintangan terbesar di antara kalian berdua, dan bagian tersulit, adalah Kaisar Jurang di atas Tanah Suci. Tapi Yuaner mengatasinya dengan tubuh dan tekadnya, menerobos penghalang, dan bahkan persepsi dunia berubah karenanya. Dan Kylie, dia murni dan teguh, tanpa penyesalan. Dibandingkan dengan dia, kami berdua orang tua selalu ragu-ragu dan penakut. Hua Fuchen meliriknya, akhirnya mengakui bahwa kalian juga orang tua. Meng Kongchan berdiri, berjalan ke sisi Yunce, dan tersenyum padanya. Sekarang, saatnya bagi kami para ayah untuk melakukan bagian kami dan menyingkirkan rintangan terakhir untuk kalian. Dia sedikit menoleh, bertemu dengan tatapan Hua Fuchen. Ini juga untuk menyelamatkan sesuatu yang pernah, tidak, sesuatu yang selalu paling kami hargai. Yunce dan Hua Caili mengantar Meng Kongchan jauh, sampai ke perbatasan kerajaan Zetian. Mari kita berhenti di sini. Meng Kongchan berbalik, tersenyum pada pasangan sempurna di hadapannya. Sepanjang perjalanan, Hua Caili menggenggam erat lengan Yunce, seolah-olah dia tidak ingin berpisah sedetik pun, dan senyum lembut di bibirnya tidak pernah pudar. Melihat ini, Yunce merasa sangat senang. Yuaner, setelah aku mengunjungi Shenluo, aku akan kembali ke Zimeng. Kau dan Caili bisa menikmati waktu kalian sepenuhnya dan tidak perlu khawatir tentang siapapun atau apapun. Jika terjadi sesuatu yang benar-benar penting, aku akan memberitahumu melalui telepon. Yunce mengangguk lembut. Wajahnya meminta maaf, senior. Banyak dendam muncul karena kita. Dan kali ini, aku harus merepotkanmu lagi. Hahaha, mendengar itu, Meng Kongchan langsung tertawa lepas dan santai. Antara ayah dan anak, apa gunanya khawatir? Kau telah mencapai apa yang kau miliki hari ini melalui usahamu sendiri. Kitalah para tetua yang terhambat oleh banyak dendam masa lalu, terutama ayah mertuamu. Sudahlah, jangan bicarakan dia. Dia berbalik, melangkah ke Xuanzu, dan berkata dengan yakin, jika perjalanan ini berjalan lancar, aku bisa mengadakan upacara pernikahanmu dalam 10 tahun. Jika tidak berjalan lancar, mungkin harus ditunda sampai setelah kita menginjakkan kaki di Tanah Suci Abadi. Meskipun yang terakhir lebih lambat, dunia baru dan pasangan baru tetaplah hal yang indah. Tapi apapun yang terjadi, aku jamin, pernikahanmu akan luar biasa, menggemparkan dunia, hahaha. Xuanzu terbang, membawa tawa dewa tanpa mimpi yang agung jauh ke sana. Tanpa sepengetahuan siapapun, saat Xuanzu melayang ke udara, cahaya iblis yang dalam dan misterius berkilat di mata Yunce. Petunjuk kedua diam-diam menyelimuti lautan jiwa dewa yang mulia tanpa mimpi pada saat keadaan pikirannya paling rileks. Petunjuk apa ini? Tanya Li Su pada saat yang tepat. Yunce menggenggam tangan Hua Caili. Jari-jari mereka saling bertautan, dan mereka berjalan santai kembali ke kerajaan ilahi Zetian. Dia tidak lupa menjawab Li Su. Apakah kau ingat bahwa untuk beberapa waktu, aku fokus meneliti informasi tentang Dian Lohou, Hua Fuchen, dan Meng Kongchan sebelum mereka menjadi dewa, terutama keterlibatan masa kecil mereka. Aku tidak melewatkan satu detail pun. Aku tidak menghabiskan begitu banyak waktu untuk ini tanpa tujuan. Dia melihat ke depan,
Tatapannya dalam dan suaranya yang tenang mengandung kepastian yang tak terbantahkan. Bahkan persahabatan terbaik pun akan memiliki konflik dan pertentangan. Tetapi ikatan antar manusia tidak pernah takut akan konflik dan kebencian sementara. Sebaliknya, mereka menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Seringkali tanpa merusak hubungan, tetapi malah memperkuatnya. Menurut catatan Istana Xuanji, dari ketiganya, Dian Lohou, Hua Fuchen, dan Meng Kongchan, Hua Fuchen memiliki bakat terbaik dalam Xuandao. Tetapi dalam hal kekuatan, Dian Lohou selalu yang terkuat. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang fanatik Xuandao. Jika tidak, dia tidak akan menjadi pemimpin 7 Dewa 6 kerajaan. Mengingat temperamennya, metode pilihannya untuk menyelesaikan konflik cukup jelas. Kata-kata Yunce sudah cukup bagi Li Su untuk mengerti. Maksudmu, Dian Lohou lebih suka menang melalui perang. Atau lebih tepatnya, mengakhiri dendam melalui perang. Ya, kata Yunce, catatan Istana Xuanji sangat sesuai dengan ini. Jadi, jika Hua Fuchen merasa bersalah, menawarkan metode yang paling tepat bagi Dian Lohou untuk menyelesaikan dendam, bukankah itu cukup masuk akal? Dengan itu, Li Su mengerti, tetapi keraguan yang lebih dalam muncul. Jadi, ini petunjuk kedua yang kau tinggalkan di Laut Jiwa Jangkrik Kekosongan Mimpi. Tapi apa gunanya melakukan ini? Lagi pula, mereka berdua sudah menjadi dewa. Belum lagi Tanah Suci melarang keras perang ilahi antar kerajaan ilahi. Bahkan jika mereka benar-benar memilih untuk mengakhiri dendam melalui perang seperti yang kau inginkan, lalu apa? Jika mereka menyelesaikan dendam mereka setelah pertempuran ini, bukankah itu akan bertentangan dengan niat awalmu? Yunce tidak menjawab, tetapi perlahan berkata, memang benar bahwa makhluk ilahi tidak dapat saling bertarung antar kerajaan ilahi. Bahkan jika mereka berduel, itu hanya dapat dilakukan di Tanah Suci. Tetapi ada satu tempat yang bahkan Tanah Suci tidak dapat jangkau atau campur tangan. Laut Kabut. Larangan Tanah Suci memang tidak dapat diperluas ke Laut Kabut. Tetapi dendam antara Dian Lohou dan Hua Fuchen pada akhirnya hanyalah kebencian, bukan permusuhan manusia. Li Su tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kedua makhluk ilahi itu benar-benar bertarung di Laut Kabut. Tetapi Yunce tampaknya tidak ingin mengatakannya. Jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Yunce melanjutkan. Petunjuk terakhir akan disampaikan ketika Meng Kongchan meninggalkan Shen Luo. Li Su bertanya lagi. Meninggalkan Shen Luo. Saat menyampaikan petunjuk, Anda harus dekat dengan Meng Kongchan. Setelah meninggalkan Shen Luo, Meng Kongchan akan kembali ke kerajaan Tenun Mimpi. Kapan Anda akan menyampaikan petunjuk terakhir? Dia akan kembali ke Zetian. Nada suara Yunce sedikit merendah. Dan setelah jeda singkat, dia masih berkata jujur. Jika dia kembali ke Zetian, itu membuktikan bahwa semuanya berjalan sesuai keinginan saya. Tetapi jika dia tidak kembali dan langsung kembali ke kerajaan Tenun Mimpi, itu berarti, saya telah gagal. Apa yang akan terjadi jika Anda gagal? Li Su bertanya. Apakah Anda hanya akan dapat memilih metode lain? Jawaban Yunce tenang dan kejam. Kegagalan adalah kegagalan. Dan tidak ada metode lain untuk dipilih. Jawaban yang sama sekali tak terduga. Li Su terdiam sejenak. Meskipun ia berbicara tentang kemungkinan kegagalan, suara Yunce tetap tenang. Aku sendirian, menghadapi Tanah Suci dan Kerajaan Dewa, hanya dengan rentang waktu 40 tahun. Setiap langkah yang kuambil membutuhkan pertaruhan yang kejam, dan setiap pertaruhan adalah taruhan melawan semua kemungkinan. Dari awal hingga akhir, tidak pernah ada kata keamanan atau kepastian. Kemampuan untuk mengganggu kognisi dan jiwa Meng Kongchan bergantung pada jiwa iblis nirvana, yang berada pada tingkat yang menghancurkan dewa sejati. Jika jalan ini gagal, tidak akan ada cara lain untuk menandinginya. Segala sesuatu sebelum dan sesudahnya akan sia-sia. Oleh karena itu, untuk 3 petunjuk penting ini, selama bertahun-tahun saya di Kerajaan Penenun Mimpi, saya hampir sepenuhnya menyerap semua informasi tentang Dian Lohou, Meng Kongchan, dan Hua Fuchen. Ketiga petunjuk itu diperoleh dari pertimbangan dan deduksi yang tak terhitung jumlahnya, dengan mempertimbangkan kebiasaan, temperamen, preferensi, dan kedalaman ikatan antara ketiga makhluk ilahi tersebut. Upaya manusia telah habis, sisanya terserah takdir. Untungnya, segala sesuatunya berjalan relatif lancar di jurang maut beberapa tahun terakhir ini. Kali ini, takdir berharap, takdir pasti akan berpihak pada kita. Ya Tuhan, seruan manis Hua Caili menyela percakapan Yunce dan Li Su. Di depan, Hua Fuchen menatap ke arah mereka, jelas-jelas mengantar Meng Kongchan pergi. Posturnya tegak, tetapi jubah hitamnya berkibar tertiup angin, menunjukkan bahwa hatinya tidak setenang dan seanggun yang terlihat di permukaan. Ayah mertua, Yunce melangkah maju dengan hormat. Kunjungan pribadi yang mulia ke Shen Luo kali ini, meskipun tidak dapat menyelesaikan konflik, setidaknya akan sedikit meredakan kemarahan yang mulia Jue Luo. Mohon jangan khawatir, ayah mertua. Hua Fuchen mengangkat tangannya.
Aku tahu niatmu. Akan lebih baik jika kau dan Caili bahagia dan damai. Tidak perlu mengkhawatirkan urusan para tetua kita, apalagi merasa bersalah. Saat berbicara, tatapannya seolah tanpa sengaja melirik ikat pinggang di pinggang Yunce, dan dia mencibir ringan. Ikat pinggang ini, bukan hanya pengerjaannya kasar, tetapi sutra gioknya terlalu mewah dan kurang esensi yang mendalam. Benar-benar vulgar. Setelah berbicara, tanpa menunggu reaksi Hua Caili, dia sudah berbalik dan melangkah pergi. Hua Caili menghentakkan kakinya ringan, setengah cemberut dan setengah genit, dan berkata, "Ayah dewa, apakah kau sengaja mengolok-olokku? Dan mengapa kau terlihat begitu tidak bahagia tanpa alasan?" Yunce mendongak menatapnya, senyum tipis teruk di wajahnya. "Apakah kau belum pernah memberikan sesuatu yang dibuat sendiri oleh ayahmu, dewa?" "Tidak," Hua Caili menggelengkan kepalanya dengan santai. "Aku baru-baru ini belajar cara membuat sutra dari Lianzi, dan aku hanya bisa membuat ikat pinggang paling sederhana saja." Akhirnya ia menyadari sesuatu. Matanya yang indah sedikit melebar. "Suami, maksudmu, alasan ayah bertingkah aneh barusan adalah. Yunce mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya, tersenyum sambil berkata, "Ayahmu, untuk menyelamatkan hidupmu, berlutut dan merangkak di tanah suci, mengorbankan dirinya berulang kali selama lebih dari 10.000 tahun untuk menciptakan dunia ini. Ia membesarkanmu hingga usia ini, tidak pernah ingin kau ternoda oleh hal-hal sepele dunia fana. Namun, untuk pria lain, kau menggunakan tanganmu yang paling terampil untuk menenun selempang untuknya. Akan aneh jika ayahmu tidak cemburu." Hua Caili membuka mulutnya, lalu gelombang rasa bersalah menyelimutinya. Ia menggigit bibirnya, mengambil keputusan tegas, dan buru-buru meraih tangan Yunce, menuju istana. "Suami, jangan pergi ke paviliun pedang Yao Guang hari ini. Mari kita membuat hadiah untuk ayah. Kita masih punya banyak sutra susin. Apa yang akan kau buat untuk ayah mertuamu?" "Sebuah selempang. Karena hanya itu yang bisa kubuat sekarang. Aku bisa mempelajari yang lain nanti." Melangkah ke perbatasan. Cahaya pedang yang melayang memancarkan rona giok samar pada keduanya. Persis seperti hati gadis muda yang murni dan tanpa celah saat ini. Kerajaan Ilahi Senluo, sebuah negeri dengan berbagai fenomena, mahir dalam semua seni bela diri. 8 kata ini merangkum intisari dari negara terkuat di abis. Ini adalah kerajaan di mana setiap orang terobsesi dengan seni bela diri dan kekuatan, di mana kekuatan melambangkan segalanya. Aura seluruh kerajaan ilahi tidak diragukan lagi adalah yang paling dalam dan mengesankan di antara 6 kerajaan ilahi besar. Bahkan yang terlemah pun akan kesulitan berjalan dan bernapas. Meng Kongchan perlahan turun di depan perbatasan kerajaan ilahi Senluo. Dia tidak memancarkan aura dewa sejati, namun para penjaga langsung ketakutan dan membungkuk. Selamat datang, Yang Mulia Dewa Wumeng." Konflik antara Dewa Jueluo dan Dewa Wumeng di Tanah Suci sudah menjadi pengetahuan umum. Tetapi menghadapi kedatangan seorang dewa, para penjaga Senluo tidak berani sedikit pun bersikap tidak hormat. Di masa lalu, ketika Meng Kongchan datang ke sini, dia akan langsung masuk tanpa perlu mengumumkan kedatangannya, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Namun kali ini, dia berhenti di depan perbatasan, matanya tenang dan teguh, tanpa kesombongan sedikit pun. "Mohon beritahu Dewa Tertinggi Jueluo bahwa Meng Kongchan telah datang berkunjung." Saat kata "mohon" diucapkan, semua penjaga Senluo yang hadir membeku. Membutuhkan waktu lama untuk pulih sebelum buru-buru merespons dan pergi. Beberapa saat kemudian, penjaga Senluo kembali dengan tergesa-gesa, menghadap Meng Kongchan. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani mengangkatnya. Suaranya bergetar. "Dewa Tertinggi telah berkata, mohon, Dewa Tertinggi Wumeng, pergilah dari sini." Setelah mengatakan itu, penjaga Senluo menahan napasnya sepenuhnya, bahkan bersiap untuk dimusnahkan oleh murka Dewa Tertinggi Wumeng. Namun suasana di sekitarnya tetap tidak berubah, bahkan tekanan spiritual dan riak kemarahan dewa sejati pun tidak bergejolak, hanya desahan lembut yang keluar dari bibirnya. Sepertinya Dewa Jueluo saat ini sedang marah besar dan tidak mau bertemu. "Kalau begitu, aku akan menunggu sampai amarahnya mereda." Meng Kongchan tidak pergi, tetapi berdiri di sana, sedikit mengangkat kepalanya, menatap langit di atas kerajaan ilahi Senluo, tempat berbagai energi mistis mengalir. Mengingat setiap kunjungan sebelumnya, Dian Lohou selalu menyambutnya secara pribadi. Tawanya mengguncang langit, setiap janggutnya bergetar karena kegembiraan teman lama yang bertemu kembali. Sebuah kebiasaan yang tidak pernah berubah bahkan setelah ia menjadi Dewa Jueluo. Tapi sekarang, hanya ada pergi. Dia tahu dia tidak dirugikan, dan tidak berhak untuk mengeluh. Di luar perbatasan, di mana tidak ada penghalang yang memisahkan mereka, debu jurang beterbangan, angin kacau mengamuk, dan pasir serta debu, membawa debu dunia jurang, menerpa wajah Dewa Wumeng. Dia tidak mundur, juga tidak melawan.
dan jubah perak yang melambangkan status tertingginya dan wajahnya yang seperti giok dengan cepat tertutup lapisan kotoran. Dia tampak tidak menyadari apapun, menatap tanpa bergerak ke arah kerajaan ilahi Shenluo, berdoa untuk sosok yang selalu tertawa riang di masa lalu. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, dia tetap teguh, tak tergoyahkan, membiarkan debu jurang kekotoran duniawi yang semakin tebal memutihkan jubah peraknya dan mengikis martabat tertingginya sebagai dewa tanpa mimpi. Makhluk mistik yang tak terhitung jumlahnya dari alam Shenluo datang dan pergi, menyaksikan semua ini dengan keheranan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Tak seorang pun berani mendekat, tak seorang pun berani bertanya, dan tak seorang pun berani percaya bahwa orang ini, yang rela menenggelamkan dirinya ke dalam debu sedikit demi sedikit di depan perbatasan alam Shenluo, sebenarnya adalah dewa tanpa mimpi yang berdiri di puncak jurang kubah api duniawi. Bagi Meng Kongqan, hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa membuatnya rela meninggalkan martabatnya, dan di antara mereka, pasti ada Dian Luohou. Itu adalah Dian Luohou, bukan dewa mutlak. Meng Kongqan, Hua Fuchen, Dian Luohou, apa yang mereka bertiga hargai dari awal hingga akhir bukanlah ikatan kerajaan ilahi, tetapi persaudaraan mendalam yang telah mereka jalin sejak kecil. Ikatan yang, meskipun bertahun-tahun, berbagai cobaan, dan perubahan status, tidak pernah ternoda oleh kotoran apapun. 4 hari, 6 hari, 7 hari, dia masih berdiri di sana. Jubah peraknya ternoda abu-abu. Wajahnya yang seperti giok tertutup debu. Hanya matanya yang masih menatap ke arah tempat teman-teman lamanya menyambutnya. 7 hari adalah waktu yang cukup bagi berita itu untuk menyebar ke seluruh dunia jurang. Sebagai kaisar dewa kerajaan ilahi, pribadi dan martabatnya tidak lagi menjadi miliknya secara pribadi, melainkan melambangkan martabat kerajaan ilahi yang diembannya. Terkadang, seorang kaisar dewa terpaksa kehilangan martabatnya, seperti Dian Luohou di Tanah Suci. Tetapi seseorang yang begitu merendahkan diri, setidaknya di era ini, hanya Meng Kongqan. Namun selama 7 hari penuh, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dan jelas bagi siapapun yang memiliki mata yang tajam bahwa dia menggunakan perendahan diri ini untuk menebus dan mendapatkan kembali martabat yang hilang di Tanah Suci Dian Luohou. Akhirnya, raungan dahsyat menggema di langit. Meng Kongqan, sudah kubilang pergi. Apa kau tuli? Raungan Kaisar Dewa Jue Luo sangat menakutkan. Penglihatan para penjaga perbatasan menjadi gelap, telinga mereka tuli, dan mereka hampir pingsan. Menghadapi kata-kata yang tanpa ampun dan penuh amarah ini, Meng Kongqan tersenyum tipis. Ia menatap tajam sosok yang akhirnya muncul di kejauhan dan berkata perlahan, "Saudara Luohou, meskipun baru beberapa bulan sejak terakhir kita bertemu, rasanya seperti 1000 tahun telah berlalu." Untungnya, diam, boom, Dian Luohou turun dari langit, membawa aura seolah-olah langit runtuh. Ia menatap Meng Kongqan dengan tajam, matanya tanpa sedikit pun jejak persahabatan masa lalu. "Saudara Luohou, bukanlah nama yang pantas kau gunakan. Segera pergi dari sini dan jangan berlama-lama di sini. Seperti anjing, mencemari tanah Shenluoku." Kata-kata Dian Luohou sangat kejam. Mungkin ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menggunakan kata-kata kasar seperti itu kepada sahabat terpentingnya dalam hidupnya. Menghadapi tatapan marah Dian Luohou, Meng Kongqan menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. "Saudara Luohou, dimarahi seperti ini olehmu akhirnya membuatku tenang. Hentikan pura-pura." Dian Luohou menunjuk Meng Kongqan. Matanya menyala-nyala, janggut panjangnya berdiri tegak, "Keluar. Keluar sekarang juga, di tanah suci ini. Ikatan kita telah terputus. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena telah mengusirmu." Meng Kongqan menundukkan kelopak matanya, dan menghadap Dian Luohou, yang kekuatan ilahinya telah sepenuhnya dilepaskan. Ia sekali lagi menekan auranya, "Adikku telah berbuat salah, dan sudah sepatutnya seorang kakak mendisiplinkannya sesuai keinginannya. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan, dan jangan mudah berbicara tentang memutuskan ikatan." Suaranya seringan angin, sangat kontras dengan nada marah Dian Luohou. Beberapa kata singkat, penuh dengan rasa bersalah, sakit hati, dan kesedihan. Setiap kata, setiap emosi, seharusnya tidak pernah diucapkan oleh seorang dewa. Sapaannya tak lain adalah kakak laki-laki, sebuah istilah yang tidak pernah digunakan di antara para dewa. Janggut panjang Dian Luohou yang penuh amarah membeku sesaat. Dia mengangkat tangannya lagi untuk menunjuk Meng Kongqan, tetapi ujung jarinya sedikit gemetar, dan hinaan marah yang telah menggenang di tenggorokannya tetap tak terucapkan. Ketiganya adalah putra dewa dari kerajaan dewa di masa muda mereka, dan semuanya sombong dan angkuh. Dian Luohou adalah yang tertua, tetapi Meng Kongqan dan Hua Fuchen tidak pernah mau memanggilnya kakak laki-laki. Beberapa kali mereka melakukannya, itu selalu merupakan kompromi di bawah tekanan, dan setiap kali itu akan memancing tawa panjang yang tak terkendali dari Dian Luohou. Hehehe.
Dian Lohou tertawa. Tawanya merupakan campuran ejekan dan ejekan diri sendiri. Kalianlah yang mengkhianati janji kita dan mempermalukan saya di depan umum. Sekarang, muka apa yang kalian miliki untuk menggunakan persaudaraan untuk memeras saya? Sebelum Meng Kongchan dapat menjawab, suaranya menajam. Meng Kongchan, aku bertanya padamu. Ketika kau mengetahui tentang perselingkuhan Yun Che dan Hua Caili, apakah kau mempertimbangkan persaudaraan dan segera menghentikannya? Menghadapi tatapan Dian Lohou, Meng Kongchan menghela napas pelan dan berkata dengan malu, tidak. Awalnya, setelah mendengar bahwa Kylie telah menemukan seseorang yang dicintainya, aku merasa jijik pada pria itu. Kemudian, aku terkejut mengetahui bahwa itu adalah Yuaner, yang telah hilang dariku selama 100 tahun, dan aku diliputi kesedihan dan kebahagiaan yang tak berujung. Baik saat itu maupun sekarang, emosi Meng Kongchan terlalu kompleks, bahkan dia sendiri kesulitan untuk benar-benar mengungkapkannya. Perasaanku terhadap Yuaner bukan hanya perasaan seorang ayah dan anak, tetapi juga rasa berhutang budi yang mendalam. Setelah kehilangannya dan menemukannya kembali, aku hanya ingin menebusnya dengan segala cara, berharap aku bisa memberinya segalanya di dunia ini. Dan dia dan Kylie, ketika aku memikirkan untuk melindungi hatimu, reaksi pertamaku adalah kegembiraan, bahkan sedikit kebanggaan. Dia perlahan menutup matanya, tampak malu menghadapi tatapan Dian Lohou. Aku tahu pikiran ini egois dan tercela. Sebuah aib bagi persahabatan kita yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Tetapi saat itu, dan bahkan sekarang, setiap kali Yuaner terlibat, itu selalu menjadi prioritas utama di hatiku. Bahkan, sebagai dewa tanpa mimpi, aku tidak bisa mengendalikan diri. Mata Dian Lohou sedikit menyipit, menghadapi jawaban Meng Kongchan. Dia tidak menegur atau mengejeknya, tetapi hanya menatapnya, membiarkannya melanjutkan. Ketika kakak Fu Chen mengetahuinya, dia dengan marah mencoba menghentikannya. Tapi kemudian dia mengetahui bahwa keduanya telah melakukan hubungan suami istri, dan meskipun begitu, dia tidak mundur. Yang benar-benar memaksanya untuk berkompromi adalah tekad Kylie yang tak tergoyahkan. Kurasa, saat itu, dia pasti ingat Ku Wanxin. Alis Dian Lohou sedikit berkedut. Ini adalah nama yang telah melukai mereka bertiga saat itu. Meng Kongchan melanjutkan. Saat itu, kami takut merusak persahabatan kami, dan martabatmu sebagai dewa tertinggi Jue Luo. Yang lebih sulit dari itu adalah kontrak pernikahan yang diberikan oleh Kaisar Dao Yuan. Jadi, kami tidak berani bertindak gegabah, tetapi malah setuju untuk bertemu Kaisar Dao Yuan bersama di pertemuan Tanah Suci. Setelah menyelesaikan kontrak pernikahan yang paling sulit, kau akan menemukan apa yang disebut waktu yang paling tepat untuk menyatakan perasaanmu kepadaku dan membiarkanku melakukan apapun yang kuinginkan. Begitu. Dian Lohou tiba-tiba menyela. Kata-katanya dingin dan keras. Meng Kongchan membuka matanya dan dengan lembut menjawab, ya, Dian Lohou mencibir. Tatapannya tiba-tiba gelap. Jarinya menunjuk langsung ke dahi Meng Kongchan. Meng Kongchan, dengarkan aku. Aku, Dian Lohou, selalu bertindak dengan integritas dan kejujuran, tegak dan transparan, tanpa rasa malu di hadapan diriku sendiri atau orang lain. Dunia mengatakan aku berapi-api dan mudah marah, tapi setelah amarahku, aku selalu bisa melepaskan dan memaafkan, tidak pernah menuntut apapun. Jika kau jujur padaku saat itu, aku pasti akan marah, tapi, paling lambat 7 hari kemudian, aku akan pergi bersamamu ke Tanah Suci untuk menemui Kaisar Jurang dan memenuhi keinginanmu untuk kedua anakmu. Kaulah yang meremehkanku, Dian Lohou, dan terlebih lagi, meremehkan persahabatan kita yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Kau bahkan mengubah masalah ini menjadi aib yang tak terhapuskan bagiku dan putraku, Zhou, yang tidak akan pernah bisa kita hapus seumur hidup ini. Meng Kongchan sedikit memiringkan kepalanya dan menghela napas. Nasihat kakak itu benar. Aku tidak ragu dengan kata-katamu. Hanya saja, Fu Chen terlalu menakutkan. Dian Lohou, apa arti cinta antara pria dan wanita bagi kita? Kakak, apakah kau masih ingat ketika kita masih muda? Kita bertaruh besar untuk melihat siapa yang bisa memenangkan hati Qingying terlebih dahulu. Kita bahkan bersaing untuk membuktikan ketulusan kita kepada Fu Chen. Bersumpah bahwa hati kita tidak akan pernah goyah untuk Qingying. Tapi kemudian, kita masing-masing kehilangan semangat, masing-masing menikah. Masing-masing memiliki banyak istri dan selir. Dan nama, Qingying, perlahan memudar dari pikiran kita. Yang tersisa hanyalah sedikit rasa dendam dari cinta tak berbalas yang kita miliki di masa muda kita. Tapi, Fu Chen, sudah 10.000 tahun berlalu, dan dia masih belum bisa melupakannya. Tatapan Dian Lohou membeku sesaat. Kami berdua jelas menyadari bahwa sejak saat itu, temperamennya benar-benar berubah. Dia kehilangan semangat pemberontak dan arogannya yang dulu, rasa jijiknya terhadap takdir. Sebaliknya, dia mengadopsi Painting Heart sebagai nama ilahinya, menjadi tenang, pendiam,
dan bijaksana dalam segala hal yang dilakukannya. Terutama, dia menjadi sangat berhati-hati terhadap hal-hal tertentu yang paling dia pedulikan. Misalnya, Kylie, dan sahabat terbaiknya yang sangat dia sayangi. Meng Kongchan tidak pernah menyebutkan kata-kata ini kepada Hua Fuchen, dan dia juga tidak akan pernah melakukannya, dan dia juga tidak akan menawarkannya sebagai nasihat. Karena dia tahu betul bahwa, mengingat temperamen Hua Fuchen, dia mungkin tidak akan pernah bisa benar-benar menghapus luka di hati Kuan Xin dalam kehidupan ini. Ia takut Kylie akan menderita sakit hati karena cinta. Jadi ia buru-buru mengatur apa yang dianggapnya sebagai pernikahan sempurna untuknya. Memastikan ia tidak akan pernah merasakan cinta lagi. Ia takut merusak hubungannya denganmu. Jadi ia tidak berani berbicara langsung kepadamu. Tetapi malah berulang kali mencoba menemukan solusi sempurna yang mungkin tidak akan pernah ada. Saudaraku, Fuchen tidak pernah menganggap enteng hubungan kita. Sebaliknya, ia sangat menghargainya. Dan ia sangat terluka oleh cinta. Bekas lukanya masih segar dalam ingatannya. Karena itu, ia berjalan dengan rasa takut dan cemas, tetapi ia tidak pernah menyangka akan berujung pada hasil yang mengerikan seperti ini. Kitalah yang telah menyebabkanmu sakit hati dan penghinaan, dan rasa sakit serta siksaan di hati Fuchen tentu tidak kurang dari milikmu. Meng Kongchan perlahan melangkah setengah langkah ke depan. Fuchen dan aku telah melakukan kesalahan besar, dan kerugian yang kami sebabkan padamu sangat dalam dan parah. Bahkan jika ada 10 kali lipat alasan atau kesulitan, kami tidak punya muka untuk memaafkan diri sendiri, apalagi meminta maaf kepadamu. Namun, hidup masih panjang. Tanpa ikatan persaudaraan, setiap tahun hanya akan membawa kerugian bagiku. Meskipun nama suci itu berat, tanpa persahabatan seorang saudara, itu hanya akan membawa kekosongan dan kesedihan. Aku mohon padamu, saudaraku, untuk mengingat persahabatan kita di masa lalu dan, setelah amarahmu mereda, beri aku dan Hua Fuchen kesempatan untuk meminta maaf dan berdamai. Setidaknya, jangan bicara tentang memutus semua hubungan lagi. Angin berhembus kencang, mengaduk debu, dan kemudian semuanya hening. Seolah-olah hanya mereka berdua yang ada di antara langit dan bumi. Akhirnya, Dian Lohou perlahan berbicara. Setiap kata dingin, di mana Hua Fuchen? Mengapa dia tidak datang? Apakah dia takut? Ya, Meng Kongchan, yang berbicara mewakili Hua Fuchen, dengan jujur mengakui, dia khawatir jika kami berdua datang berdampingan. Itu akan semakin membuat kakaknya marah. Dan dia mungkin bahkan tidak akan memberi kami kesempatan untuk bertemu. Karena itu, dia berharap untuk bertemu kakaknya sendirian. Sambil berbicara, Meng Kongchan mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya terdapat rumbai pedang yang terbuat dari tulang yuan. Dia mengundangmu untuk bertemu dalam 2 bulan, di alam ke-33 Laut Kabut. Laut Kabut, alam ke-33, adalah tempat Dian Lohou pertama kali membunuh binatang jurang penghancur dewa seorang diri. Dan juga tempat mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka saat itu. Pada saat itu, betapapun besar perselisihan atau ketidaksepakatan, semuanya diselesaikan setelah pertempuran, tanpa dendam yang tersisa. Namun, setelah mereka masing-masing menjadi kaisar dewa dari kerajaan ilahi mereka masing-masing, mereka sudah terlalu lama tidak menginjakkan kaki di sana. Kilatan emosi yang singkat tak terhindarkan muncul di mata Dian Lohou. Dia melirik ke samping dan mencibir dingin. Benda kasar yang dia buat begitu saja waktu itu, sungguh menakjubkan dia masih menyimpannya. Meng Kongchan berkata dengan tulus, saudaraku, ketika kau pertama kali membunuh binatang jurang penghancur dewa seorang diri, itu bukan hanya kebanggaanmu, tetapi juga kemuliaan kita bertiga. Bagaimana mungkin Fuchen tidak menghargai benda berukir yang dibuat sendiri olehmu ini? Dengan desisan, rumbai pedang itu direbut oleh Dian Lohou. Pada saat yang sama, dia menjentikkan tangan lainnya. Dan sepotong emas biru jatuh ke tangan Meng Kongchan, sarung pedang yang jelas-jelas patah karena kekuatan eksternal. Melihat sarung pedang emas biru yang setengah patah ini, kenangan jauh muncul di benak Meng Kongchan, dan suara berat Dian Lohou bergema di telinganya. Kembali dan beritahu Hua Fuchen bahwa aku telah menerima pertempuran ini. Dia berbalik, tidak lagi menatap Meng Kongchan, kau sudah selesai berbicara, dan barang-barang Hua Fuchen telah dikirim. Sekarang, kau bisa pergi. Menatap sosoknya yang menjauh selama beberapa saat, Meng Kongchan tidak bersikeras. Dia mengangguk sedikit, saudaraku, jaga diri baik-baik. Setelah itu, dia berbalik dan perlahan berjalan pergi. Tunggu, suara Dian Lohou tiba-tiba terdengar, seketika menghentikan langkah Meng Kongchan. Alis Dian Lohou berkerut marah, setiap kata menggema di telinga. Meng Jianyuanmu, bocah Yunce itu, benar-benar mengalahkan Sansi sebagai dewa, menghadapi Kaisar Yuan dengan keberanian yang tak tergoyahkan meskipun masih junior. Menahan hukuman 2 kali lipat dari sang pemangsa kehancuran dengan tubuhnya yang setinggi 8 kaki. 2 pejabat ilahi Liu Xiao dan Ling Xian memohon untuknya.
Pejabat ilahi agung terharu olehnya, dan Kaisar Yuan memanggilnya untuk audiensi pribadi. Sebagai perbandingan, status ilahi yang sempurna itu adalah yang paling tidak layak disebutkan. Sungguh, sangat bagus. Kata-kata, sangat bagus, diucapkan agak lambat, tanpa sedikit pun nada sarkasme. Pengalihan kasih sayang Kylie kepadanya memang keahliannya. Aku marah, dan aku juga sangat terkesan. Tapi rasa malu yang dia bawa kepadaku dan putraku Jiuzi tidak bisa begitu saja dilupakan. Kemarahannya tulus, begitu pula pujiannya. Suaranya sedikit terhenti, lalu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih tegas. 2 bulan lagi, suruh bocah itu datang sendiri untuk meminta maaf. Meng Kongchan tidak berbalik, tetapi matanya sudah sedikit berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut menjawab dengan satu kata. Baiklah, kata pendek itu sedikit bergetar. Hampir bersamaan, kedua orang yang saling membelakangi itu tak kuasa menahan senyum tipis. Sesuatu yang paling berat, paling dingin, dan paling menusuk diam-diam larut dalam senyum ini. Tetapi di saat berikutnya, Dian Lohou bertemu dengan wajah tenang yang dipaksakan penjaga perbatasan, dan langsung berubah dingin, mendengus keras, dan melangkah pergi. Hari ini, anime tahunan, Twin Moons Crying at the Grave, diperbarui. Sejujurnya, isinya cukup mengejutkan saya, karena ternyata mengkonfirmasi keberadaan anak Chu Yue-chan, yaitu Yun Wuxin. Apakah tim produksi menggunakan semacam kekuatan jurang? Sigma A.